Kisah kita bermula di tahun 2100 sekian, saat planet bumi telah hancur lebur. Di atas kota reruntuhan, seorang pria misterius berdiri di atas jet tempur. Ia seolah mencari seseorang, dan sambil tersenyum, ia berkata akhirnya menemukannya. Tanpa ragu, pria berambut putih itu langsung melesat turun dari pesawat menuju daratan kota. Sementara itu di bawah, seorang pemuda bernama Jensida berlari putus asa menyusuri jalanan yang hancur. Pemuda itu tampak sangat kelelahan dan penuh luka. Ia pun mulai berteriak meminta pertolongan. Sambil menangis dan hampir putus asa, ia terus memohon kalau ada orang lain yang selamat. Tapi tiba-tiba, monster raksasa bertanduk muncul di hadapannya. Mencabik aspal, keadaan makin parah saat makhluk aneh berwarna hijau lainnya juga ikut menampakkan diri. Karena terkepung, sang protagonis jatuh ke tanah memohon bantuan. Tapi tak seorang pun datang. Dengan air mata berlinang, Jinshido kembali berteriak, mencari siapa saja yang bisa menolongnya. Saat itu, ia memegang foto keluarganya yang rusak sambil terus memohon dengan putus asa. Melihat para monster mendekat, ia teringat pada mereka yang bertanggung jawab atas kehancuran dunia. Dengan mata terpejam, ia berharap ada yang membuat si pelaku membayar semuanya. Namun sebelum monster itu mencapainya, seberkas sinar biru memotong monster-monster itu. Jinshido tetap terduduk di tanah. Ia tak mengerti apa-apa. Lalu suara misterius meminta maaf karena terlambat. Di hadapannya berdiri pria yang tadi, dan Jinshido yang ketakutan bertanya siapa dirinya. Sang penyelamat hanya menatapnya dengan tatapan serius dan penuh tekad. Tanpa menjawab pertanyaannya, anak itu pun mulai menangis lega, karena akhirnya ia mengerti apa yang sedang terjadi. Dengan harapan baru, ia bertanya apa mereka bisa mendapatkan dunia mereka kembali. Pria berambut putih itu mengiyakan, dan Jinshido langsung memeluknya penuh harap. Tapi sang pahlawan berkata agar anak itu beristirahat dengan tenang, karena lukanya udah terlalu parah. Sambil tersenyum dan menangis, pemuda itu berterima kasih karena telah diselamatkan. Jinshido pun jatuh tak bernyawa. Mengucapkan terima kasih terakhir kalinya saat sang pahlawan mengawasinya. Penyelamat berambut putih itu terdiam sejenak, tampak sedang berpikir. Tepat saat itu, seorang ilmuwan bernama Kagura muncul dan bertanya, apakah Jin terlambat menyelamatkan anak itu? Kagura mengatakan bahwa anak itu adalah yang terakhir dan menyuruh temannya untuk menghadapi kenyataan dan menyerah. Meski mendengarnya, protagonis berambut putih kita tetap memasang ekspresi serius dan fokus. Sang ilmuwan menegaskan bahwa umat manusia telah tiada dan tak ada lagi harapan bagi planet ini. Dijelaskan semua ini disebabkan oleh monster mutan dari polusi lingkungan. Makhluk-makhluk aneh ini dikenal dengan nama yang menakutkan, yaitu Corruptor. Selain itu, mereka punya kekuatan regenerasi luar biasa dan hampir mustahil untuk dikalahkan. Daya tahan mereka begitu hebat. Bahkan senjata nuklir pun tak mampu melumpuhkan mereka. Tapi manusia tidak menyerah dan melakukan berbagai eksperimen agar bisa melawan. Kata Kagura, bahkan setelah solusi ditemukan, tak ada lagi yang tersisa di dunia untuk diselamatkan. Menurutnya, umat manusia terlalu lama untuk menemukan cara bertarung. Namun, Jin dengan yakin menyatakan masih ada sesuatu yang layak diselamatkan. Sang ilmuwan pun bertanya, apa temannya yakin masih ada yang selamat di suatu tempat? Dengan senyum percaya diri, sang pahlawan berkata, tidak, tapi akan ada yang selamat di masa depan. Jin lalu bertanya, apa mesin nano buatan Kagura juga bisa memulihkan lingkungan? Kagura membenarkan dan menjelaskan kalau mesin nano tak hanya menghancurkan regenerasi karakter, tapi juga akan memulai pemulihan dan penyembuhan total seluruh planet. Dengan begitu sang pahlawan menegaskan bahwa suatu hari nanti bumi akan kembali indah seperti sedia kala. Dan di masa depan itu, peradaban baru pasti akan bangkit dan berkembang seperti umat manusia. Sebelumnya, mendengar rencana itu, sang ilmuwan tampak skeptis dan berkata itu semua hanyalah dongeng. Protagonis kita lalu berbalik dan mulai berjalan pergi. Sementara temannya berkata kalau itu terserah padanya. Jin lalu berbalik sambil tersenyum dan menjawab bahwa kemungkinan kecil itu sudah cukup. Lalu kita dibawa ke kilas balik yang menunjukkan lorong gelap di sebuah laboratorium. Terlihat bahwa kekuatan pahlawan berambut putih kita mungkin akan dibutuhkan di masa depan yang jauh. Rupanya,
Kagura memutuskan untuk percaya pada secercah harapan demi menyelamatkan apa yang tersisa. Bagi para ilmuwan, kesempatan untuk mewariskan harapan ini ke generasi berikutnya sudah cukup. Saat itu, Huga mode tidur kriogenik diaktifkan dan hitungan tahun pun mulai berjalan. Bertahun-tahun berlalu, dan para monster terus berkeliaran dengan bebas di tanah planet yang sunyi. Ratusan tahun kemudian, bumi masih menjadi tempat yang hancur total dan tak bisa dihuni. Setelah hampir 1000 tahun, makhluk-makhluk baru yang lebih aneh mulai bermunculan seiring waktu. Ribuan tahun berlalu, dan para monster terus mendominasi segalanya. Berevolusi dengan cara yang sangat aneh. Namun, setelah lebih dari 17.000 tahun, planet ini akhirnya mulai pulih. Puluhan ribu tahun kemudian, para perusak masih ada. Walau jumlahnya tampak berkurang. Pada tahun ke-84.000, alam akhirnya kembali normal, dan kehidupan liar pun berkembang pesat. Setelah lebih dari 240.000 tahun, para monster akhirnya sirna dari muka bumi. Ratusan ribu tahun terus berlalu, dan planet bumi akhirnya kembali menjadi surga. Setelah jutaan tahun alam pulih sepenuhnya dan dipenuhi satwa-satwa baru, puluhan juta tahun kemudian, bumi menjadi tempat yang indah dengan pantai dan lautan sejernih kristal. Akhirnya, setelah 1 miliar tahun yang luar biasa, itu mundur mencapai akhir yang dinanti-nanti. Kemudian, sistem tidur kriogenik diaktifkan dan proses untuk membangunkan pahlawan kita pun dimulai. Di dunia baru ini, terlihat seseorang berlari putus asa melalui tempat yang gelap dan suram. Seorang gadis bertelinga runcing juga melarikan diri dengan raut wajah penuh ketakutan. Tak lama kemudian, sekelompok 3 semi-humanoid kabur dari kejaran monster raksasa mirip naga. Sang gadis bertanya apa yang mereka cari sungguh ada di sana. Dan rekannya yang lebih tua mengiyakannya. Dengan putus asa, ia berkata jika orang itu tak ada di sana, maka riwayat mereka akan tamat. Namun, gadis itu tak menyerah, dan dengan tatapan penuh tekad, ia terus maju bersama kelompoknya. Rupanya, mereka mencari sosok legendaris yang dikenal sebagai Dewa Pelindung. Ketiganya akhirnya tiba di depan gerbang raksasa. Yakin penyelamat mereka ada di baliknya. Gadis itu lalu memakai semacam kunci untuk membuka jalan. Namun, gerbang itu terasa sangat berat. Saat memasuki tempat itu, mereka sadar ini adalah jalan buntu dengan sebuah kapsul bercahaya di ujungnya. Sang gadis terdiam, sangat kecewa dengan apa yang ada di hadapannya. Para anjalahi monster yang mengejar mereka akhirnya berhasil menyusul ke dalam. Kelompok itu benar-benar terpojok tanpa ada jalan kabur. Mereka pun dilanda kepanikan hebat. Sebagai upaya terakhir, gadis itu memejamkan mata dan berteriak, memohon pertolongan sang dewa pelindung. Tiba-tiba, kaca kapsul itu mulai retak dan suara misterius berkata telah mendengar panggilan minta. Tolong itu! Seketika, kapsul itu hancur berkeping-keping dan cahaya terang menyambar sang monster, menghempaskan kelompok itu. Melihat itu, yang tertua dari mereka tersenyum dan berkata kalau ia sudah bilang untuk terus percaya. Tiba-tiba, pahlawan kita muncul dari kapsul sambil tersenyum, membicarakan tentang berbagai kemungkinan di masa depan. Ia lalu menemukan kotak penyimpanan buatan Kagura dan melihat pakaiannya ada di dalam. Pria berambut putih itu mendekati komputer dan terkejut melihat ia ada di 100 juta tahun di masa depan. Jin sadar sebagian besar datanya rusak dan berpikir, ini keajaiban tempat ini masih utuh. Ia yakin ini terjadi berkat nanomakini yang tersebar di seluruh atmosfer planet. Sekarang, ia ingin tahu apa yang terjadi. Tapi satu-satunya petunjuk yang ia punya adalah kubus pesan dari Kagura. Tapi pertama-tama, sang penyelamat menoleh untuk mendengar cerita mereka. Dan benar-benar lupa, ia tidak mengenakan apa-apa. Pria yang lebih tua menutupi mata sang gadis. Sementara Jin berkata ia sudah begitu selama 100 juta tahun. Setelah menjelaskan, ia akhirnya memakai bajunya dan berkata kalau setelannya masih pas. Setelah semua beres, gerbang besar laboratorium tua itu akhirnya mulai terbuka. Saat mereka keluar, cahaya matahari yang terang menyilaukan. Wajah mereka yang tak terbiasa. Protagonis berambut putih, kita pun akhirnya menatap dunia baru untuk pertama kalinya. Di hadapannya terhampar pemandangan indah. Dan ia sadar, inilah dunia 100 juta tahun kemudian. Gadis itu lalu menarik mantelnya
sambil memanggilnya Dewa Pelindung. Dan ia sadar betapa semuanya berbeda. Lalu, sang gadis menunjuk jalan dan memintanya untuk mengikuti bersama kelompoknya. Sang penyelamat tampak sedikit curiga, namun memutuskan ikut untuk memahami situasinya. Sepanjang jalan, ia bertanya-tanya apakah mereka manusia, tapi ia ingat rasnya sudah lama tiada. Lalu ia memperhatikan telinga koala dan kucing, dan berpikir mereka adalah makhluk baru yang berevolusi seperti ini. Jin menyimpulkan, mereka pasti terpengaruh oleh nanomakine. Karena itu mereka berevolusi dengan telinga hewan. Buktinya, bahasa mereka sama seperti 100 juta tahun lalu. Ia pun memutuskan untuk memperkenalkan diri. Ia memperkenalkan diri sebagai Shajin, dan gadis bertelinga runcing itu berkata, namanya Hakamafil, tapi bisa dipanggil Akama. Selanjutnya, pria yang lebih tua memperkenalkan diri sebagai Danpei, dan anak laki-laki berambut biru bernama Shandy. Sang pahlawan lalu bertanya apa yang mereka inginkan darinya. Dan Hakama menjawab kalau mereka hampir sampai tujuan. Gadis itu menjelaskan kalau mereka butuh bantuannya untuk mengalahkan para perusak. Dan Jin pun terkejut mendengar nama itu. Seketika, Shandy kecil ketakutan melihat sesuatu di kejauhan. Kelompok itu pun melihat desa mereka. Menyadari seluruh tempat itu tengah diserang dan dilalap api. Dengan putus asa, bocah berambut biru itu berlari menuju desa, sambil meneriakkan nama orang tuanya. Tapi Akama mencoba menghentikannya. Sang protagonis hanya mengamati mereka. Dengan tenang menganalisis seluruh situasi, ia lantas menyadari, barikade pelindung desa itu hanyalah kayu sederhana. Semua bangunannya pun terbuat dari kayu, membuat api menjalar dengan sangat cepat. Melihat itu semua, Jinchit sadar peradaban di dunia ini sepertinya belum begitu maju. Seketika, sang pahlawan muncul di sisi gadis itu, yang terkejut oleh kecepatannya. Di depan mereka, seorang nenek melawan monster aneh, dan Shandy berteriak memanggilnya. Sang nenek pun menyadari kehadiran mereka, dan bertanya kenapa Hakama nekat kembali ke desa. Dengan tatapan serius, pria berambut putih itu mengamati sang makhluk. Bertanya-tanya apakah itu benar-benar seorang karakter. Wujudnya memang sama persis. Ia berpikir, apakah di era baru ini namanya juga sama? Hakama bersiap bertarung, bertekad menyelamatkan neneknya. Sang pahlawan merasakan reaksi aneh darinya. Tanpa ragu, protagonis kita melesat ke arah monster itu. Berkata harus memastikan sesuatu. Dalam sekejap mata, sang pahlawan menebas monster itu dengan satu tebasan energi biru. Ia lalu menangkap sang nenek sebelum terjatuh dan meminta maaf karena situasinya sedikit kacau. Lalu, Jin melemparnya ke arah Hakama, menyuruh gadis itu untuk bersiap-siap beraksi. Gadis itu lantas memusatkan energi aneh dan menciptakan bola api kecil di tangannya. Ia melemparnya ke arah monster yang membalas dengan semburan api. Serangan gadis itu telak mengenai kepala sang monster, memicu ledakan kecil di tempat. Sang pahlawan melihat regenerasi karakter itu terhambat oleh mesin nano seperti dugaannya. Ia bertanya-tanya, apa gadis itu memakai mesin nano dari atmosfer? Tapi hanya manusia terpilih yang bisa mengendalikannya. Protagonis kita bertanya, apa semua orang di era ini memakai bola api? Sang nenek menyangkal, hanya segelintir saja. Katanya, hanya mereka dengan kekuatan dewa yang bisa. Jin pun paham. Itu nama lain pengendali mesin nano. Hakama berlari ke neneknya, menanyakan penduduk lain. Sang nenek berkata, berhasil mengevakuasi semuanya. Sang nenek kemudian menghampiri Shandy dan bertanya mengapa gadis itu memutuskan kembali ke desa. Dengan tatapan sedih, neneknya berkata desa mereka sudah hancur dan tak bisa diselamatkan lagi. Ia lalu mengungkapkan, karakter yang barusan mereka hadapi hanyalah larva yang baru lahir. Makhluk itu hanyalah anakannya, bahkan belum begitu kuat. Menurutnya, tubuh utamanya mustahil mereka lawan, dan larva lain akan segera datang. Namun tiba-tiba sebuah suara muncul, menyuruh sang nenek untuk tidak patah semangat dan tetap kuat. Seketika, dua pejuang muncul. Salah satu yang bertelinga kucing berkata akan menghabisi monster itu. Sendirian, sang nenek menanyakan para penduduk. Rekan Charles berkata, sudah mengirim mereka ke tempat perlindungan. Saat itu, Hakama mengenali pria itu dan memanggilnya ayah. Sang ayah balik bertanya dari mana saja dia. Hakama menjawab, ia pergi ke gerbang tersegel. Neneknya marah.
karena ia pergi ke tempat terlarang. Gadis itu menjelaskan neneknya pernah bilang dewa pelindung di sana akan menolong saat bahaya. Sang nenek pun menatap Jin Shido penuh curiga. Bertanya, apa dialah sang penyelamat? Ia menambahkan, kalau pria itu sama sekali tidak mirip dewa. Sang pahlawan pun jadi bingung. Melihat itu, Charles tertawa dan menyuruh mereka berhenti bercanda. Prajurit itu lalu menyebut sang protagonis sebagai spesies rendahan. Pahlawan kita tertegun mendengar istilah itu. Shandy berlari ke kakaknya, meyakinkan bahwa pria itu memang dewa pelindung. Charles menunjuk telinga Jin, menyebutnya rendahan karena tak punya kekuatan hewan. Charles bilang mereka salah, tapi Shandy menyangkal. Ia berkata, Jin sudah mengalahkan satu karakter. Dengan senyum sinis, Charles berkata ia juga bisa mengalahkan larva dengan sekali serang. Mendengar semua perdebatan itu, protagonis kita hanya mengamati situasi dengan wajah serius. Prajurit itu berkata, ini masalah desa dan spesies rendahan tak diterima. Ia lalu menatap Jin dan menyuruhnya untuk tidak ikut campur urusan mereka. Charles mulai berjalan pergi. Temannya bertanya ia mau kemana, dan pemuda itu menjawab, sudah jelas. Sambil tersenyum yakin, ia bilang akan mengalahkan karakter agung. Sementara yang lain cukup ketakutan saja. Melihat itu, Nenek Hakama menyebut Charles bodoh. Ia bilang Charles bisa selamat jika memilih lari. Pahlawan berambut putih kita hanya menyaksikan semua itu dalam diam dengan tatapan penuh pikiran. Sang nenek berterima kasih pada Jin dan memintanya membawa putranya dan anak-anak ke tempat aman. Ia bilang akan menyusul Charles, mempertaruhkan segalanya. Hakama berteriak histeris memanggil neneknya. Tapi di luar dugaan, Jin Shido menolak permintaan itu, membuat sang nenek terperangah. Hakama menatap sang protagonis sambil tersenyum saat Jin berkata kalau dia juga punya harga diri. Dengan tatapan yakin, ia menyatakan tak akan membiarkan orang yang menghinanya pergi menuju akhir yang sia-sia. Sementara itu, dari danau terdekat, wujud asli sang karakter raksasa perlahan muncul. Charles pun berhadapan dengan makhluk aneh itu dan menantangnya untuk bertarung. Prajurit bertelinga kucing itu memusatkan energinya, bertekad menjadi satria suci. Dikelilingi petir biru, ia bersiap melawan monster di hadapannya. Charles langsung melesat ke arah karakter itu, berteriak akan menyelesaikannya sendirian. Namun, tiba-tiba, sebuah tentakel aneh dengan mata merah menyala muncul dari danau. Tak hanya itu, beberapa tentakel lain juga mulai bermunculan. Lalu, dua makhluk kecil melompat ke depan Charles, mencoba menghalangi serangannya. Prajurit itu membelah kedua monster itu dengan tombaknya sambil berteriak menyuruh mereka menjingkir. Ia melanjutkan serangannya ke arah karakter utama dan berkata akan mengakhirinya dalam satu serangan. Terbang di udara dengan cepat, Charles menyiapkan serangan pamungkasnya untuk menghantam makhluk itu. Ia lalu menghantam kepala monster itu dengan tombak listriknya, memicu ledakan. Dengan senyum kemenangan, sang prajurit tampak puas dengan hasilnya. Karakter raksasa itu mundur sedikit, sementara Charles mendarat untuk mengamati lawannya. Akan tetapi, luka di kepala makhluk itu mulai menutup dan bersinar dengan cahaya merah. Charles sangat terkejut saat menyadari bahwa luka monster itu beregenerasi. Melihat pemuda itu lengah, sang karakter menyerang dengan cakar raksasanya. Prajurit itu mencoba bertahan, namun semua menjadi gelap. Tiba-tiba, Jin menciptakan perisai energi untuk melindunginya dan bertanya apa ia sudah baikan. Charles benar-benar terdiam menatap orang yang baru bangkit itu dengan tatapan sangat terkejut. Saat itu, karakter menyerang lagi. Tapi pahlawan kita menendangnya dengan sangat mudah. Sang protagonis berambut putih lalu menyadari makhluk raksasa itu masih hidup. Dengan isyarat tangan, ia menyuruh monster itu untuk maju dan menyerangnya lagi. Makhluk itu menyerangnya dengan kekuatan penuh, tapi tiba-tiba ia tertusuk oleh tombak cahaya. Saras berteriak putus asa memanggil ketuanya. Prajurit itu lalu meneriakkan nama Charles saat sekelompok orang berlari ke arah mereka. Ayah dan nenek Hakama benar-benar terkejut dengan apa yang mereka lihat di sana. Wanita tua itu tidak bisa berkata-kata dan bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi. Ia lalu sadar bahwa Jin menahan tubuh raksasa karakter itu hanya dengan satu tangan. Sang pahlawan lalu berkata kalau monster itu mulai berat dan menyarankan mereka mundur. Ia lalu meraih Sarasa
agar mereka bisa menjauh dari makhluk yang masih hidup itu. Jin kemudian melompat menjauh dari bahaya sambil menggendong prajurit itu. Ia terus bergerak cepat menjauh dari pertarungan sambil membawa pemuda itu di bahunya. Dengan bingung, Charles bertanya siapa sebenarnya pria berambut putih itu. Jin menjelaskan bahwa karakter bisa langsung pulih dari luka apapun. Jin mengatakan karena itulah mereka butuh mesin nano untuk menghambat regenerasi. Charles bingung dan bertanya, apa itu mesin nano yang baru saja ia sebutkan? Sang pahlawan menjelaskan bahwa itulah yang mereka sebut kekuatan suci dan memuji serangan prajurit itu. Charles yang masih syok bertanya apa Jin adalah dewa pelindung, tapi Jin mengaku tidak ingat. Pria berambut putih itu lalu berdiri dan berkata, ada hal penting yang ingin ia sampaikan. Ia mengingatkan prajurit itu kalau dia pernah bilang, monster ini hanya masalah desa saja. Charles mencoba membela diri, tapi sang penyelamat memotongnya dan berkata itu tidak benar. Protagonis itu lalu berbalik ke arah makhluk tersebut dan menyatakan monster ini adalah urusannya. Mendengar itu, karakter raksasa mengeluarkan raungan mengerikan dan bersiap menyerang. Tanpa ragu, Jin berlari di atas air dengan cepat ke arah monster raksasa itu. Dengan tatapan serius, sang pahlawan berkata, langkah pertama adalah melumpuhkan musuh. Setelah itu, ia melancarkan tendangan kuat di udara, menciptakan gelombang kejut emas di air. Serangan itu telak mengenai makhluk tersebut dan melemparkannya ke belakang dengan kekuatan air. Jin menjelaskan bahwa monster-monster ini lahir karena kebodohan manusia di masa lalu. Ia lalu mengepalkan tangannya dan mulai memusatkan energi biru. Dan karena pernah hidup 100 juta tahun lalu, ia merasa bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Sambil mengumpulkan bola kekuatan, ia berkata hanya dirinya lah yang bisa mengakhiri situasi ini. Charles bertanya, apa ia benar-benar bisa melakukannya? Dan Jin mengiyakannya dengan sangat yakin. Sang pahlawan menjelaskan, ia adalah hasil dari pengulangan masa lalu yang tak terbayangkan. Selain itu, ia juga merupakan perwujudan dari sejarah tragis dan brutal seluruh umat manusia. Dan ia juga mewakili seluruh sejarah pengorbanan dan eksperimen yang dilakukan di laboratorium. Dengan aura kekuatan dahsyat, ia mengungkap dirinya adalah manusia terakhir yang diciptakan untuk melawan para monster. Sambil berteriak, sang pahlawan melesat maju melancarkan serangan pamungkasnya pada si koruptor. Koruptor raksasa itu meraung kaget melihat energi biru mendekat. Tiba-tiba, ledakan kekuatan dahsyat meluncur ke arah makhluk aneh itu. Serangan itu kemudian meledak dalam cahaya menyilaukan yang menerangi seluruh medan tempur. Akibatnya, semua penduduk desa benar-benar kaget dengan apa yang mereka saksikan. Di sisi lain Hakama menatap penyelamatnya dengan senyum dan mata berbinar. Ledakan energinya begitu kuat sehingga kilatannya bahkan bisa terlihat dari luar angkasa. Setelah debu mereda, yang tersisa dari monster itu hanyalah beberapa kepingan bercahaya di air. Charles terduduk di tanah, sangat terpana dan tak percaya dengan yang baru saja terjadi. Pria berambut putih itu lalu menoleh ke sang pejuang dan berkata, dialah yang terakhir. Dengan senyum percaya diri, ia menambahkan bahwa dirinya adalah senjata ilmiah terakhir umat manusia. Setelah semuanya usai, danau itu akhirnya kembali tenang dan kedamaian menyelimuti area itu. Namun dari kejauhan, seorang gadis berkacamata mengamati semuanya dari balik semak-semak. Dia menggunakan sejenis teropong untuk mengintip dan terkagum-kagum dengan apa yang dilihatnya. Gadis muda itu bergumam, bahkan Kapten Satria ibu kota kerajaan pun tidak bisa melakukan itu. Dengan tatapan penuh tekad, dia memutuskan harus segera kembali ke ibu kota. Malamnya, Jin akhirnya berhasil mengaktifkan kubus pesan milik Kagura. Sang ilmuwan lalu berkata, jika Jin bisa mendengarnya, itu berarti ia sudah tiada di dunia ini. Kagura bertanya bagaimana keadaan di masa depan, dan berkata lingkungan pasti sudah jauh lebih baik. Namun ia mengungkapkan ada sebuah masalah, dan sang pahlawan bertanya-tanya masalah apa itu. Tanpa basa-basi, Kagura menjelaskan bahwa meskipun planet membaik, para koruptor tidak menghilang. Pahlawan berambut putih kita tetap diam dan mendengarkan pesan itu dengan ekspresi sangat serius. Ilmuwan itu mengungkap ia merasakan sesuatu yang aneh. Sekitar 1000 tahun setelah Jin Shid masuk. Ketidur kriogenik, Kagura berkata. Ia juga sesekali tidur untuk mengamati perubahan planet. Sang ilmuwan menjelaskan bahwa seiring membaiknya lingkungan, jumlah koruptor berangsur-angsur menurun.
Tapi tiba-tiba, sesuatu yang tak terduga terjadi dan mengubah total semua rencananya. Kamera satelit kemudian menyorot makhluk aneh berbentuk manusia yang berdiri di lapangan terbuka. Saat diperbesar, terlihat sesosok makhluk ganjil berambut ungu dan mata merah dengan aura energi gelap. Kagura menjelaskan bahwa dengan perubahan lingkungan, muncul koruptor yang mulai berevolusi. Dia tidak tahu jenis perubahannya, tapi yakin makhluk itu akan menjadi ancaman besar. Satu-satunya hal yang bisa ia lakukan adalah memodifikasi bentuk kehidupan baru agar mereka bisa bertarung. Dan di atas semua itu, dia juga perlu menyisakan sedikit kekuatan untuk digunakan pahlawan kita di masa depan. Sang penyelamat menjadi bingung dan bertanya-tanya kekuatan apa yang dimaksud ilmuwan itu. Dia lalu mengambil suntikan hijau dan bertanya apakah temannya merujuk pada benda itu. Kagura berkata begitu dia menyuntikkan cairannya, mesin nano akan menunjukkan cara menggunakan kekuatan itu. Ini adalah kekuatan yang hanya bisa dipakai oleh sang pahlawan karena punya kompatibilitas 100%. Jinsha kemudian menatap tangannya sendiri dalam diam dan tampak sangat fokus pada apa yang dilakukannya. Seketika, pisau tempur kecil tercipta di tangan kirinya dari energi biru. Ia sadar bisa menciptakan benda dan tersenyum karena kemampuan ini sangat berguna. Kagura mengungkapkan bahwa ia menyimpan kekuatan lain seperti ini di berbagai laboratorium di seluruh dunia. Dia tidak meninggalkan semuanya di satu tempat agar para koruptor tidak menghancurkannya sekaligus. Kagura juga ingin temannya berkelana dan melihat dunia baru yang sangat ia lindungi. Di masa depan yang jauh ini, ia tidak tahu seberapa berbahayanya para koruptor seiring waktu. Namun meski begitu, sang ilmuwan percaya bahwa dunia yang baru adalah tempat yang jauh lebih baik untuk ditinggali dibandingkan dengan masa lalu yang penuh kekacauan. Peradaban baru telah berhasil tumbuh subur. Teman sang pahlawan berkata sambil tersenyum bahwa segalanya pasti jauh lebih baik dari sebelumnya. Kita lalu melihat kota yang damai dan tertata rapi sebagai bukti bahwa umat manusia telah berkembang. Di sebuah perpustakaan, seorang wanita muda membaca dengan tenang, menunjukkan betapa damainya dunia baru. Karena itulah, Kagura meminta temannya untuk terlebih dahulu menikmati tempat baru yang telah muncul ini. Tetapi gambar sang ilmuwan mulai terganggu, dan dia berkata, sayangnya dia tidak akan bisa. Dengan senyum seorang pria tua, dia menambahkan bahwa dia tidak akan bisa melihat semuanya hingga akhir. Saat itu, proyeksi hologram akhirnya mulai menghilang tepat di depan pahlawan kita. Kagura kemudian menyerahkan dunia di tangan Jin dan pesan dari kubus itu akhirnya selesai. Pria berambut putih itu berkata dia mengerti saat Hakam dan Dampul berlari ke arahnya. Gadis itu berkata akhirnya menemukannya dan semua orang di desa mencarinya. Mereka menariknya dan memintanya kembali karena bintang utama pestanya tidak boleh terlambat. Tapi sang pahlawan menyadari sesuatu yang berkilau di leher gadis itu dan tampak penasaran. Saat diperhatikan, dia sadar bahwa itu adalah kunci akses untuk laboratorium tua. Jin bertanya pada Akama asal-usul liontin kunci emasnya. Sang gadis menjelaskan, itu adalah hadiah berharga untuk klannya, sebuah jimat pelindung. Sambil tersenyum, Jin langsung paham. Ternyata benda itulah kunci Akama bisa masuk ke tempat terlarang. Saat diantar keduanya, sang pahlawan merasa kini ia berutang budi besar pada klan gadis itu. Tiba di desa, mereka disambut pesta meriah di sekitar api unggun raksasa. Para penduduk yang melihat mereka langsung mengajak untuk mendekat. Para penduduk bertanya-tanya, apa benar pria berambut putih itu adalah dewa pelindung mereka? Salah satu dari mereka meragukannya, bahkan menyebutnya mirip ras rendahan. Soros yang mendengar itu hanya tersenyum tipis. Pendekar lain bertanya, apa benar pria kurus itu yang mengalahkan monster? Prajurit bertelinga kucing itu pun bangkit dan menghampiri mereka dengan marah. Dia membentak para pengecut yang kabur, mengatakan karena itulah mereka tidak melihat kejadian sebenarnya. Kini, semua orang takjub pada sang pahlawan. Ayah dan nenek Hakama pun menghampiri sang penyelamat untuk bicara. Sang nenek sekali lagi berterima kasih mewakili seluruh penduduk desa kecil itu. Ayah Hakama berkata, tanpa jin desa mereka pasti sudah musnah. Jadi mereka ingin membalas budinya. Sambil tersenyum, Jin meminta mereka tak perlu khawatir. Namun jika mereka memaksa, ia lebih memilih informasi daripada barang. Jin Shidao berkata,
Ia ingin tahu kondisi dunia saat ini secara rinci dan terkini. Nenek Hakama menyarankan, tempat terbaik untuk itu adalah ibu kota kerajaan yang agung. Di sanalah raja dari negeri Koshia tinggal. Dan banyak orang dari seluruh dunia berkumpul. Selain itu, penduduk desa Kadama juga sering ke sana untuk menjual produk khas mereka. Sang nenek mengingatkan perjalanannya panjang dan berbahaya, tapi ia yakin Jin akan baik-baik saja. Akhirnya, ia meminta Jin menjadikan Hakama sebagai pemandu. Karena gadis itu juga punya urusan di ibu kota. Nenek Hakama menjelaskan putrinya punya kekuatan suci, dan di ibu kota ada akademi pelatihan. Keesokan harinya, pagi yang cerah menyinari desa diiringi nyanyian burung. Di dalam rumah, pahlawan berambut putih, kita merasa pagi itu begitu indah dengan udara yang sejuk. Menatap pemandangan itu, ia tak pernah menyangka bisa melihat pemandangan seindah ini suatu hari nanti. Dengan tatapan sedikit sendu, sang pahlawan bergumam, andai saja ia bisa menunjukkannya pada Kagura. Tiba-tiba, Shandi kecil muncul membawa pakaian dan memanggil sang dewa pelindung dengan malu-malu. Bocah itu memintanya untuk berganti pakaian. Membuat Jin akhirnya sadar akan situasinya. Tak lama, Jin dan pemandu barunya memulai perjalanan ke ibu kota. Sang nenek meminta Hakama untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Dan gadis itu mengangguk setuju. Soros ingin sekali ikut, tapi sang nenek menyuruhnya diam dan belajar terlebih dahulu. Sang pahlawan lalu berkata pada Saros bahwa gerakannya dalam pertarungan kemarin tidaklah buruk. Prajurit itu langsung bersemangat dan berteriak akan menunggunya di ibu kota untuk bertarung. Setelah semua beres, ayah Hakama meminta sang dewa pelindung menjaga putrinya selama perjalanan. Ia lalu menoleh pada Hakama dan memintanya untuk menjaga diri. Pahlawan dan pemandu barunya pun mengucapkan selamat tinggal dan memulai perjalanan panjang mereka. Keduanya mulai berjalan menyusuri jalan setapak di tengah hutan yang rimbun. Mereka melewati jalan setapak di samping sungai dengan air yang jernih dan tenang. Menjelang senja, mereka tiba di air terjun yang indah dan berhenti untuk beristirahat. Gadis itu lalu menunjuk ke Cakrawala, seakan menunjukkan sisa perjalanan mereka. Malamnya, mereka berkemah, dan sang pahlawan bertanya pada Hakama seberapa jauh lagi ibu kota. Hakama menjawab, mereka masih perlu berjalan 4 hari lagi, yang dianggap Jin cukup dekat. Gadis itu lalu bertanya kenapa Jin sangat ingin tahu tentang dunia. Jin Sidao menjawab dengan misterius, mengatakan bahwa itu adalah rahasia besar. Ia teringat Kagura pernah berkata, para perusak takkan musnah dengan mudah. Hal itu terbukti karena makhluk itu masih ada di era ini. Namun, ia heran bagaimana mungkin karena mereka hanya bisa berkembang biak di tempat yang tercemar. Dengan ekspresi serius, sang penyelamat yakin pasti ada sesuatu yang telah berubah. Sang gadis memperhatikan raut wajahnya. Dan Jin meminta maaf, berkata ia hanya sedang berpikir. Setidaknya, ia lega karena manusia belum dikuasai. Jadi, ia memutuskan untuk menyelidiki dulu bagaimana orang-orang di era ini menghadapi para monster itu. Mengesampingkan soal para perusak, ia meminta Hakama berhenti memanggilnya Dewa Pelindung. Tiba-tiba, suara derap kuda di tengah malam menghentikan obrolan mereka. Suara itu semakin jelas, membuat keduanya menatap ke arah hutan dengan penasaran. Sebuah suara misterius lalu meminta maaf karena mengganggu istirahat mereka. Saat itu Huga, seorang kesatria berbaju zirah, dan 2 rekan wanitanya muncul, meminta perhatian mereka sejenak. Pemuda pirang bertelinga runcing menatap sang pahlawan dengan tatapan yang sangat serius. Tanpa gentar, sang pahlawan bertanya siapa pria itu. Satria itu memperkenalkan diri sebagai Argus Walton, Kapten Divisi ke-7 dari Satria Suci. Jin Shedu bingung dan bertanya-tanya siapa Satria Suci itu. Tapi salah satu rekan Argus menunjukkan wajah marah mendengar pertanyaannya. Prajurit itu kesal dengan sikap sang pahlawan dan membentaknya untuk berdiri dan menunjukkan hormat. Namun Kapten Argus menghentikan rekannya dan berkata dengan yakin bahwa merekalah yang ia cari. Pria pirang itu lalu meminta maaf atas sikap rekannya dan mengajak mereka untuk berbicara sebentar. Jin Sidu pun berdiri dan mempertanyakan apa maksud sang satria dengan perkataannya barusan. Argus kemudian bertanya dari mana mereka berdua berasal dan apa tujuan mereka selanjutnya. Hakama dengan polos menjawab mereka dari desa Kodama dan menuju ibu kota. Mendengar itu, satria wanita tersenyum licik dan penuh percaya diri. Ia lalu turun dari kudanya dan berkata
bahwa dugaannya benar. Merekalah pelakunya. Sambil menghunus pedang, wanita itu berkata, tidak ada catatan spesies rendahan di desa itu. Pria berambut putih itu terkejut. Mereka punya catatan, tapi sang kapten hanya berkata tidak, membuat rekannya sangat bingung. Argus menjelaskan bahwa pakaian gadis kecil itu adalah produk khusus yang sangat mahal dari desa Kadama. Selain itu, pakaian untuk anak-anak sangat langka, jadi ceritanya tampak benar. Akan tetapi, pria pirang itu memegang pedangnya, bersiap. Sang kapten lalu mengarahkan pedangnya ke sang pahlawan, berkata bahwa ia berbeda. Satria itu bertanya dari mana asal pakaian protagonis kita, karena ia tidak mengenalinya. Sang pahlawan menjawab bahwa di jalan menuju ibu kota, ada perampok yang memanfaatkan anak-anak. Hakama panik dan berteriak bahwa itu bukan mereka. Tapi sang satria berkata, biar dia yang menilai. Argus berkata, para penjahat sering berpura-pura lemah untuk menyerang. Melihat situasi itu, gadis kecil itu ketakutan dan bingung. Seketika, Hakama bersiap bertarung dan melepaskan kekuatan sucinya untuk membela diri. Kapten Argus mengamatinya dengan tatapan serius. Menilai kemampuannya, dia lalu memperingatkan agar gadis itu tidak gegabah. Saat gadis itu bersiap, ia terkejut. Argus menyadari kekuatan sucinya dan merasa ia sangat menghang-hikang. Protagonis kita hanya mengamati dan akhirnya sadar bahwa mereka adalah para satria suci. Argus lalu memegang sebuah kristal dan menyadari bahwa lawannya kuat dan berbahaya. Satria itu menodongkan pedangnya pada Jin Sedu, menanyakan asal dan tujuannya. Ia lalu mengancam, tergantung jawabannya, ia akan langsung menebasnya di tempat itu. Jin menatap pedang di lehernya dan terdiam sejenak. Sambil menghela napas, ia dengan tenang menjawab berasal dari desa kecil Kodama. Rekan Argus sangat terkejut dengan jawaban itu dan langsung membentak sang protagonis. Tapi yang mengejutkan, sang kapten malah menyarungkan pedangnya dan berkata, dia sudah mengerti situasinya. Ia lalu menoleh ke Hakama dan bertanya apa gadis itu berbohong. Hakama membenarkan ceritanya, lalu bertanya apa dia dewa pelindung desa Kadama. Pria pirang itu sepertinya paham segalanya dan bergumam pada dirinya sendiri bahwa dia adalah dewa pelindung. Sang satria bertanya apa urusan mereka sudah selesai dan pahlawan kita mengiyakannya. Argus naik ke kudanya dan meminta maaf karena ini adalah bagian dari tugas. Dia bertanya tujuan Jin ke ibu kota dan yakin mereka akan bertemu lagi. Satria itu menawarkan bantuan dan meminta sang pahlawan melupakan hutang 7 hari. Dengan itu, sang kapten dan kelompoknya pergi, meninggalkan rekannya yang masih sangat kesal. Protagonis kita hanya menatap mereka pergi dengan senyum tipis. Sementara itu, satria wanita berambut coklat meneriaki kaptennya, menanyakan kenapa mundur. Dia berkata, tidak salah lagi kalau spesies rendahan itu mencurigakan dan seharusnya mereka serang. Argus lalu mengulang istilah spesies rendahan dan terlihat sedikit berpikir tentang hal itu. Sambil tersenyum aneh, dia bertanya-tanya siapa spesies rendahan yang sebenarnya. Satria wanita berambut hijau setuju, membuat yang satunya marah karena tak mengerti. Satria itu lalu menoleh dan bertanya pada rekannya, apa dia tidak menyadari kebenarannya. Satria wanita itu menjelaskan bahwa perbedaan kekuatan di antara mereka begitu besar. Argus mengungkapkan bahwa dia mencoba menyerang pahlawan kita 3 kali, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Ia teringat saat menodongkan pedang ke leher sang pahlawan. Saat itu, tangan kapten gemetar, dan dia kesulitan mempertahankan posisinya. Jin Sidu lalu mengeluarkan sedikit energinya untuk menahan serangan sang satria. Sang kapten berkata dia sudah dilumpuhkan, bahkan sebelum sempat mencoba bergerak. Satria berambut hijau bertanya apakah dia memakai kekuatan dewata, dan Argus membenarkannya. Rekannya sungguh terperangah, karena kekuatannya sama sekali belum aktif. Dia menjelaskan kalau menyerang dengan cara yang sama seperti pada gadis itu. Tapi, para roh tidak membantunya. Satria wanita berambut hijau juga mengalami hal serupa, dan temannya dibuat tercengang. Argus menjelaskan ada perbedaan besar antara kekuatan dewata dasar mereka dengannya. Dan di antara semua satria suci, hanya Kapten Agung yang mampu melakukan hal seperti itu. Mendengar itu, kedua satria wanita itu terdiam dan melanjutkan perjalanan dengan wajah masam. Satria berambut coklat kesal karena tak merasakan apa-apa. Tapi Argus bilang dia itu anomali, dan gadis itu baru saja bergabung. Dia lalu bertanya,
apa si perusak dari desa dikalahkan olehnya? Dan temannya mengiyakan. Dia bertanya bolehkah melepaskannya. Dan si pirang setuju karena dia tidak tampak berbahaya. Akhirnya, satria wanita satunya menyuruh mereka kembali ke ibu kota dan dia yang akan mengurus semuanya. Sang kapten lalu berpikir tentang dewa pelindung dan berkata bahwa martabat lebih penting dari kekuatan. Kita lalu melihat ibu kota kerajaan yang megah. Argos berpikir akan bagus jika dia jadi sekutu. Dengan wajah serius, ia yakin pria itu berguna bagi negara. Keesokan harinya, sang tokoh utama bercerita pada pemandunya bahwa kemarin ia bertemu orang menarik. Hakama pun bertanya, apa semua satria di sana sekuat itu? Tapi dia menyangkalnya. Gadis itu menjelaskan, hanya satria elit yang bisa masuk satria suci. Jinsha menyinggung sihir roh, dan dia kagum Jinsha menyadarinya secepat itu. Wanita muda itu menjelaskan bahwa kekuatan dewata adalah sihir yang dipinjam dari para roh. Tokoh utama kita pun sadar kalau mesin nano dianggap sebagai roh di zaman ini. Dia menyimpulkan di era baru ini, sains yang ia tahu telah menjadi fantasi. Dia lalu teringat satria tadi yang memanggilnya spesies rendahan dengan jijik. Sang pahlawan mengulang istilah itu. Gadis di sampingnya menatap bingung. Sama sekali tak mengerti. Dia lalu berkata ada berbagai macam spesies. Dan Hakama mengangguk setuju. Wanita muda itu berkata, ada yang mirip ikan dan serangga. Sang pahlawan pun terkejut. Dia menjelaskan, neneknya bilang dulu tempat tinggal sangat terbatas. Makanya semua orang mengubah tubuh mereka untuk beradaptasi agar bisa bertahan hidup. Sang tokoh utama terkejut dan berpikir apa mereka beradaptasi dengan lingkungan seiring waktu. Dia pun berpikir, beberapa manusia bertahan selama 100 juta tahun dan berevolusi jauh. Jinsha lalu bertanya, apa yang tak berubah disebut spesies rendahan? Dan gadis itu membenarkannya. Dia menjelaskan mereka lebih lemah dari yang beradaptasi. Makanya dunia memandang mereka dengan dingin. Lebih parahnya lagi, wanita muda itu mengungkap banyak spesies rendahan dijual sebagai budak. Tapi Hakama merasa tak ada bedanya. Dan aneh jika memperlakukan orang dengan buruk hanya karena berbeda. Pria berambut putih itu setuju. Dan dengan wajah serius, berkata semua orang sudah gila. Sambil tersenyum, dia bilang Hakama orang baik. Membuatnya bingung. Tiba-tiba, seseorang berlari dengan panik melewati mereka, sepertinya sedang dalam masalah besar. Mereka terkejut dengan situasi itu. Lalu suara misterius mulai berteriak minta tolong di tengah jalan. Saat itu, seorang gadis berambut biru berlari ke arah mereka, tapi malah tersandung dan jatuh. Hakama segera berlari menolongnya dan panik bertanya, apa gadis itu baik-baik saja? Tokoh utama kita hanya mengamati dengan tatapan serius dan penuh analisis. Gadis itu lalu pingsan di tanah. Tubuhnya penuh luka dan tampak sangat kelelahan. Tapi sang pahlawan menyadari sesuatu yang aneh. Telinga gadis itu bukan telinga hewan. Dia terbaring di tanah, tak berdaya dengan banyak luka di sekujur tubuhnya. Jinsidu mendekat dan sadar lukanya parah. Dia butuh bantuan segera. Hakama memeluknya sambil terus bertanya, apakah gadis itu baik-baik saja? Sang penyelamat menyuruh mereka menunggu, bersiap memakai kekuatannya untuk menyembuhkan gadis itu. Tapi tiba-tiba, gadis berambut biru itu terbangun dengan tatapan tajam, seolah siap menyerang. Dia lalu berteriak agar sang tokoh utama jangan bergerak, dan dia hanya mengamati dengan tenang. Gadis itu lalu menyandera Hakama dan mengancamnya dengan pisau. Berkata, akan membahayakan nyawanya. Tokoh utama kita hanya mengamati dari jauh, menganalisis semuanya dengan cermat, dengan senyum tipis. Jinsetsu berkata dia mengerti. Sepertinya sudah membaca seluruh rencananya. Wanita muda itu bertanya dengan nada mengejek. Bukankah jebakannya sempurna? Pria berambut putih itu sadar, jika ini jebakan, berarti komplotannya ada di dekat sini. Tiba-tiba, sesosok tak terlihat mulai mendekat, membuat sang pahlawan kagum. Lalu, seorang pria bersama seekor kambing muncul dan memuji kerja bagus gadis berambut biru itu. Pendatang baru itu ternyata adalah pemimpin para bandit yang membanggakan kemampuan kamuflase mereka. Rupanya, itu adalah fungsi dari mesin nano yang membuat mereka nyaris tak terlihat di udara. Gerombolan itu langsung mengepung pahlawan kita. Dan pemimpinnya bertanya dengan nada merendahkan. Berikutnya, bandit itu menodongkan pedangnya ke leher Jin dan menyuruhnya untuk tidak bergerak. Sang pemimpin mengancamnya, sementara Hakama berteriak panik.
Seketika, Haka melepaskan kekuatan dewanya, membuat gadis berambut biru itu kesal. Pahlawan kita lantas meneriakkan nama pemandunya, seolah berusaha menghentikan tindakannya. Hakama masih ditahan oleh si penculik dan terlihat sangat ketakutan dengan apa yang akan terjadi. Sang penyelamat dengan tenang berkata, kalau kekuatan itu tidak seharusnya ditodongkan pada orang. Hakama mencoba menjawab, tapi cengkeraman gadis itu makin erat. Pemimpin bandit justru terkejut dan gembira menemukan pemilik kekuatan dewa. Salah satu anak buahnya bertanya, apa sang pahlawan juga bisa memakainya? Dan Jin hanya memberinya tatapan meremehkan. Tanpa pikir panjang, bandit itu mencoba mencengkeram lengan pahlawan kita dengan kasar. Kemudian anak buahnya menyerang dengan lutut sambil dengan angkuh memanggilnya spesies rendahan. Tapi pemimpin kelompok menghentikannya. Menyuruhnya, jangan merusak barang dagangan. Pria itu menambahkan, spesies rendahan takkan punya kekuatan dewa. Saat itu, Hakama sadar mereka adalah bandit yang disebutkan oleh Satria Suci sebelumnya. Karena terluka, sang pemimpin memakai kekuatan listrik dan berkata sudah waktunya mereka berdua tidur. Gadis itu panik, karena tahu jika tertangkap, ia pasti akan dijual di pasar. Tiba-tiba, semuanya menjadi gelap dan sang penyelamat memanggil Hakama. Gadis itu terbangun kaget, menyadari mereka terkurung di dalam sangkar. Jin bertanya, apa dia baik-baik saja? Dan gadis itu mengiyakan kalau dirinya tak apa-apa. Pahlawan kita lalu melihat sekeliling dan bertanya di mana mereka. Melihat orang lain juga terperangkap. Jin menjelaskan bahwa tempat ini adalah markas para bandit. Sepertinya orang lain yang diserang juga ditahan bersama mereka. Di sangkar lain, terlihat dua pria yang babak belur dengan pakaian yang robek-robek. Di sel sebelah, seorang gadis berambut hijau dengan telinga runcing gemetar ketakutan sambil meringkuk. Keduanya terdiam sejenak, mengamati tempat itu dengan saksama. Hakama lalu bertanya, mengapa Jin tidak memakai bajunya? Dan dia menjelaskan, kalau pakaiannya dicuri, gadis itu berkata, Jin sangat tenang. Dan sang pahlawan menjawab, kalau ia sudah biasa hidup tanpa pakaian. Tapi gadis itu mengalihkan topik dan bertanya kenapa Jin tidak melawan serangan para bandit. Dia bilang, Jin bisa saja mengalahkan mereka dengan mudah. Dan Jin hanya terdiam sejenak. Di luar, dua penjaga sedang bicara. Sementara itu, pahlawan kita dan pemandunya terus mengamati gerak-gerik para bandit. Gadis berambut biru kemudian muncul membawa sepiring makanan dan terkejut melihat mereka sudah bangun. Hakama marah pada si pengkhianat. Tapi gadis itu menyuruhnya membenci sepuasnya karena ia tak peduli. Si penculik berkata, ia tidak berharap dimaafkan. Karena dari awal ia tak pernah berpikir begitu. Meskipun mendengar ini, gadis bertelinga runcing itu tetap sangat marah dan mencengkeram jeruji sel. Tapi yang mengejutkan, sang pahlawan berkata, kalau gadis itu sebenarnya baik hati, membuatnya bingung. Penjahat sejati tidak akan bertindak seperti itu. Jin menjelaskan bahwa penjahat sejati tidak membuang waktu memikirkan apakah mereka dibenci atau dimaafkan. Dengan itu, pria berambut putih itu berdiri. Sepertinya bersiap untuk akhirnya bertindak. Tanpa bersusah payah, ia membengkokkan jeruji besi sangkar hanya dengan menggunakan tangannya. Gadis berambut biru itu benar-benar kaget dan tak bisa berkata-kata melihat kekuatan luar biasa itu. Setelah di luar, Jin menoleh padanya yang masih tak percaya. Sang pahlawan berkata, ia menunggunya agar bisa bicara tanpa ada yang mendengar. Dan Hakama pun bingung. Jin kemudian bertanya pada si pengkhianat, di mana orang penting yang disandera itu berada. Gadis itu bertanya bagaimana Jin bisa tahu. Dan sang pahlawan dengan tenang menjawab kalau itu hanya firasat. Jin berkata bahwa pada awalnya ia sempat tertipu, karena semua luka gadis itu memang nyata. Tapi sang penyelamat menjelaskan, penjahat sekalipun takkan melukai rekannya sendiri separah itu. Karena itulah ia sadar, gadis itu melakukannya karena diancam. Gadis berambut biru itu benar-benar terdiam dan menatap situasi itu dengan ekspresi penuh kekaguman. Pahlawan kita lalu bertanya apakah Sandra itu adalah adiknya, dan gadis itu mengangguk. Iya, dalam sebuah kilas balik, kita melihat para bandit berkata mereka akan menjual adiknya kepada para pengkhianat. Dengan itu, ia sadar mereka akan dipisahkan selamanya dan jatuh dalam keputusasaan. Gadis itu lalu mengungkapkan bahwa orang tuanya telah dikalahkan.
Karena itulah dia harus melindungi adiknya. Mendengar ceritanya, Hakama hanya terdiam sambil berpikir. Protagonis berambut putih, kita menatap penuh benci dan menyebut mereka sampah. Hakama bertanya, apa dia sengaja ditangkap? Dan dia bilang, itu bagian dari rencananya. Sang penyelamat menjelaskan, penjahat itu keras kepala seperti noda minyak, dan pria itu tidak mengerti. Dia berkata, jika satu kabur, dia akan menyebar dan membuat lebih banyak masalah. Karena itu, lebih baik habisi mereka semua sekaligus, tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Tiba-tiba, Jin menendang pintu sel, membuat penjaga terlempar jauh karena kekuatan tendangannya. Protagonis kita berdiri di ambang pintu sel, menatap keluar dengan serius. Dengan aura gelap, dia bilang semua harus dicabut sampai ke akarnya. Lalu kita dibawa ke kilas balik di kota futuristik 100 juta tahun yang lalu. Terlihat mobil terbang dan gedung-gedung dengan lampu neon di malam yang hujan. Tampak seorang anak laki-laki berambut hitam dan bermata biru dengan wajah lebam dan kotor. Di televisi dia melihat pahlawan yang mengungkap organisasi, karena itu dia mendambakan keadilan. Anak itu lalu berdiri di jalan yang gelap dan berkabut, seolah sedang menunggu sesuatu. Namun dia segera menyadari kenyataan saat seorang pria bersepatu rapi berhenti di depannya. Dia berpikir dunia yang butuh keadilan adalah tempat yang sangat rumit untuk ditinggali. Dunia seperti ini selalu penuh orang-orang sampah yang tak peduli apapun. Seorang bandit mencengkeram kerahnya. Dia berpikir jika bisa hidup normal, itu yang terbaik. Tetapi lingkungan tempat tinggalnya saat itu sama sekali tidak memungkinkan hal itu terjadi. Maka tanpa ragu, anak laki-laki itu memutuskan melawan dan menyerang bandit itu sekuat tenaga. Satu-satunya solusi yang dia temukan adalah menaklukkan semua musuhnya tanpa ampun. Dan itulah yang dia lakukan. Dia mulai bertarung melawan semua bandit di kota. Seiring waktu, perjalanannya berlanjut dan dia menghadapi musuh yang semakin kuat dan berbahaya. Kini lebih dewasa. Dia melanjutkan perburuannya dan duduk di atas tumpukan orang yang telah dikalahkannya. Tapi suatu hari, seorang pria misterius muncul dan menemukannya di tengah semua orang yang tumbang itu. Protagonis kita hanya menatap pria itu dalam diam dan sepertinya mendengarkan dengan saksama. Sang ilmuwan lalu mengulurkan tangannya dan berkata, pahlawan muda itu lahir di dunia yang salah. Kembali ke masa kini, Jin menyeret seorang penjaga tak sadarkan diri hanya dengan satu tangan. Saat itu, dua anak buah lain muncul dan berteriak putus asa memintanya untuk berhenti. Tak lama kemudian, semua penjaga tergeletak di tanah. Salah satunya bertanya, apa tujuannya? Anak buah lain bertanya dari mana asalnya dan bagaimana dia bisa masuk. Protagonis berambut putih, kita hanya tersenyum licik dan bersiap untuk melanjutkan aksinya. Dia lalu melempar seorang penjaga ke arah yang lain dengan kekuatan yang luar biasa. Salah satu anak buah berhasil menangkap temannya dan kaget oleh kekuatan lemparannya. Dalam sekejap, sang pahlawan melewati mereka dan menyerang penjaga terakhir yang masih berdiri. Anak buah itu berhasil menangkap temannya dan terkejut oleh kekuatan lemparan yang dahsyat. Jin berdiri membelakangi mereka, menghadapi pemimpin bandit yang berteriak menanyakan siapa dirinya. Pria berkumis itu tetap di tanah, lumpuh total dan tidak mengerti situasinya. Tiba-tiba, teriakan keras menggema dan semua tahanan lain pun terkejut. Gadis berambut biru itu sadar teriakan siapa itu dan menjadi sedikit khawatir. Dia bertanya, siapa rekannya dan Hakama menjawab bahwa dia adalah dewa pelindung. Dengan senyum percaya diri, gadis itu bilang jika semua diserahkan pada Jin, semuanya akan baik-baik saja. Hakama menyuruh semua orang pergi. Dan gadis lain bertanya, apa mereka benar-benar akan diselamatkan olehnya. Dia ingat pemimpin itu punya kekuatan dewa yang kuat dan tak bisa dilawan. Melihat situasi ini, pemimpin bandit putus asa dan berteriak agar pahlawan kita menunggu. Sang penyelamat memegang kepala seorang anak buah, dan sang pemimpin bertanya, apa dia mencari uang? Pria berkumis itu lalu tersenyum licik dan sepertinya punya ide yang sangat aneh. Dia menunjuk ke sebuah kandang dan bertanya apa protagonis mencari budak. Bandit itu bilang bisa memberikan apapun, dan terlihat adik gadis itu ada di dalam kandang. Protagonis kita hanya mengamati situasi itu dengan tatapan jijik dan tidak tertarik. Dengan tatapan dingin, sang pahlawan bertanya, apa dia sudah selesai bicara sementara seorang bandit
menatapnya. Sang pemimpin benar-benar terdiam dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Dia lalu bingung kenapa sihir rohnya tidak bekerja pada penyusup itu. Dengan tatapan panik, dia sadar pria ini berbeda dari semua orang yang pernah dihadapinya. Pria berambut putih itu berkata, "Untung saja dia hanyalah penjahat kelas teri." Jin menjelaskan kalau penjahat sejati akan langsung kabur, membuat wajah bandit itu pucat pasi. Jin melanjutkan, orang sepertinya selalu meremehkan lawan dan merasa akan menang. Tapi saat akan kalah, bandit itu malah mencoba merayu musuhnya. Dan pria berjenggot itu pun geram. Merasa tak punya pilihan lain, pemimpin kelompok itu memutuskan untuk menjalankan rencana rahasianya. Dia pun berlari ke sebuah tuas sambil berteriak kalau pertarungan ini belum usai. Pria berjenggot itu berhasil menarik tuasnya, dan sebuah gerbang besar mulai terbuka. Di baliknya, sesosok makhluk aneh berotot terkurung dalam sangkar yang gelap. Protagonis kita menatap monster itu. Sementara si bandit menjelaskan kalau makhluk itu didapat atas permintaan seseorang. Monster itu lalu menghancurkan kandangnya. Dan sang pemimpin berkata, jika rayuan tak berhasil, dia tak bisa menahannya lagi. Dengan senyum licik, pria berjenggot itu tampak sangat yakin pada kekuatan makhluk tersebut. Dia lalu berteriak pada pahlawan kita bahwa dia akan menghabisinya menggunakan senjata rahasianya. Tanpa ragu, makhluk itu maju dan menyiapkan pukulan kuat untuk menghantam sang protagonis. Tapi Jin Shadow hanya menatap serangan itu dengan mata bersinar, tanpa rasa takut. Mengejutkan semua orang, sang pahlawan berhasil menahan pukulan monster itu hanya dengan tangannya. Pemimpin bandit itu sangat terkejut dan tak percaya dengan yang baru saja terjadi. Jin menjelaskan kalau dia terlahir dengan konstitusi super yang sangat kuat. Dia mengungkapkan kalau serat ototnya berkali-kali lipat lebih banyak daripada manusia biasa. Dengan itu, sang protagonis melayangkan pukulan kuat tepat di perut makhluk aneh itu. Selanjutnya, Jin berkata bahwa melawan penyusup, dia tak akan menahan diri dan mulai melepaskan kekuatannya. Sambil menyatukan tangannya, dia menembakkan ledakan energi dahsyat, menggunakan seluruh kekuatan dewanya. Serangan itu melenyapkan sang makhluk, dan pemimpin bandit jatuh terduduk, sangat ketakutan. Jin lalu mendekat dan bertanya, apa dia tak bisa melindungi diri dengan kekuatan dewa? Dengan tatapan serius, protagonis berambut putih itu menghadapinya dan bertanya apa yang akan dia lakukan sekarang. Benar-benar terpojok dan berkeringat, pria berjenggot itu memohon ampun. Dengan senyum putus asa, dia bertanya apakah sang penyelamat tak akan membiarkannya pergi. Sang pahlawan menjawab tidak, lalu meninju wajah bandit itu. Setelah itu, dia akhirnya mengambil pakaiannya kembali dan mulai memakainya dengan tenang. Dia berkata, pakaiannya sudah kembali, sementara si penjahat menatapnya dengan tajam. Dia lalu menoleh ke kandang dan meminta maaf pada anak-anak karena membuat mereka menunggu. Dia berjanji akan mengeluarkan mereka semua, membuat para sandera cilik itu dipenuhi harapan. Tapi sebelumnya, dia menuju sebuah meja dan berkata, perlu menyelidiki sesuatu dulu. Dengan itu, sosok yang baru bangkit itu membuka kotak kayu kecil dan menemukan sebuah kunci serta dokumen. Melihat kertas-kertas itu, dia menyadari semuanya terlihat sangat mencurigakan dan menarik. Dari dekat, terlihat dokumen itu ditulis dalam bahasa aneh. Sang penyelamat tersenyum tipis, seolah akhirnya mengerti segalanya. Tapi mengejutkannya, dia bilang, sama sekali tak tahu apa yang tertulis di kertas itu. Karena itu, dia memutuskan harus meminta seseorang untuk mengajarinya membaca bahasa dunia itu. Dia lalu menoleh pada sisa-sisa monster itu dan bertanya-tanya apa tujuan mereka menangkap makhluk tersebut. Jin bertekad akan mencari tahu kebenarannya dan meletakkan tangannya di sisa-sisa makhluk aneh itu. Lalu dia mengakses kamera dari mesin nano untuk melihat apa yang terjadi. Dia berkata seharusnya ada rekaman jika kejadiannya dari seminggu terakhir dan mulai menonton. Dengan tatapan serius dan penuh tekad, protagonis berambut putih kita terus menyaksikan masa lalu. Dalam rekaman itu, seorang bangsawan bertanya apa rencananya, dan pria itu menjawab kalau dia tak perlu tahu. Dengan senyum licik, pria misterius itu berkata, kalau dia akan memberitahunya satu hal. Dia lalu mengungkapkan dengan tatapan jahat bahwa sesuatu yang sangat menarik akan terjadi di negara ini. Sang penyelamat selesai menonton rekaman itu dengan wajah serius, memikirkan penemuannya. Beberapa waktu kemudian,
Rombongan itu akhirnya tiba di sebuah kota, dan semua orang tampak lebih tenang. Para mantan tahanan lalu berkumpul di tengah jalan, sepertinya sedang menunggu sesuatu. Hakama dan gadis berambut biru itu menyaksikan para bandit dibawa pergi oleh penjaga kota. Gadis muda berambut biru itu lalu menoleh, sepertinya melihat sesuatu yang penting di kejauhan. Saat itu, Neato kecil berlari ke arahnya, meneriakkan nama kakaknya. Dengan mata berkaca-kaca, sang gadis bersiap untuk akhirnya memeluk adiknya yang hilang. Keduanya lalu berpelukan dan menangis bahagia karena akhirnya bisa bertemu kembali. Dia lalu berterima kasih pada sang pahlawan, memanggilnya dewa. Tapi dia menjawab kalau dia bukan dewa dan itu tidak apa-apa. Pria berambut putih itu lalu mengalihkan pembicaraan. Sepertinya punya pertanyaan. Dia bertanya siapa yang menangkap para bandit, dan Hakama bilang mereka dari guild, dan dialah yang memanggil mereka. Gadis itu lalu menunjuk seorang pria bertanduk dan berkata, dia adalah ketua guild di kota ini. Master guild itu menatap mereka dengan tajam, seakan menganalisis setiap orang di sana. Pria itu mendekat dan bertanya siapa pelakunya, dan sang pahlawan pun mengakuinya. Master itu memperkenalkan diri sebagai Padra dan berterima kasih atas bantuan pahlawan kita. Pria bertanduk itu menatap sang Awaken dengan tatapan penuh selidik. Padra berpikir Jin tak punya goresan sedikit pun. Dan meski terlihat seperti ras rendah, dia berbeda. Padra yakin dia bukan orang biasa dan menyebut ada banyak laporan tentang para bandit. Sang penyelamat bertanya, kenapa Tuan Tanah tak menangkap mereka? Dan Master menjawab, tak bisa. Dijelaskan bahwa hanya anggota guild yang setia pada raja yang bisa menanganinya. Padre menambahkan, bahkan jika Lord Capen berbuat salah, mereka akan melaporkannya. Mendengar itu, sang protagonis sadar. Tuan Tanah itu seperti wali kota dan guild adalah polisinya. Dia lalu teringat nama Shapian, bangsawan mencurigakan yang ia lihat di rekaman sebelumnya. Sang pahlawan memberikan dokumen yang ditemukannya pada sang master, menanyakan kegunaannya. Adrik terkejut. Ternyata itu adalah daftar orang yang berbisnis dengan para bandit. Sang penyelamat bertanya, apakah nama Tuan Tanah ada di daftar itu? Namun, sang master menyangkalnya dan meminta Jin tak bercanda. Membuat Jin berpikir dia penjahat. Sadar tak bisa berbuat apa-apa. Sebelum pergi, dia menatap gadis muda berambut biru itu. Sang pahlawan bertanya nasib para budak dan Padra bilang guild akan membantu mereka. Tapi bagi yang tak sesuai kategori, mereka tak bisa berbuat apa-apa. Jin pun menatap kakak beradik itu. Jin yakin keduanya kehilangan orang tua dan bertanya, apa ada panti asuhan? Padrik bilang tidak ada, tapi bisa membantu mencarikan pekerjaan. Namun, karena keduanya adalah ras rendah, dia pikir akan sulit untuk mencari pekerjaan. Pria berambut putih itu mendesah. Menyadari prasangka terhadap ras rendah juga ada di sini. Dia ingin membantu. Tapi mereka tak punya tujuan. Tiba-tiba, sang pahlawan punya ide dan meminta mereka menunggu sebentar. Dia bertanya, apa mereka mau pergi ke tempat yang menyediakan pekerjaan? Dan gadis itu pun mengiyakan. Dengan senyum tipis, pria berambut putih itu berkata, dia punya tempat yang cocok dalam pikirannya. Dia teringat ucapan Argus yang siap membantunya kapan saja. Sang pahlawan tersenyum jahil. Berkata dia tahu tempat kerja yang sangat spesial. Kita lalu beralih ke ibu kota, ke kediaman megah dan mewah milik Satria Argus. Tiba-tiba, sang Satria bangsawan merasakan getaran aneh dan sedikit takut dengan sensasi itu. Rekannya bertanya ada apa? Dia menjawab bukan apa-apa, hanya merasa sedikit merinding. Rombongan Satria itu pun melanjutkan perjalanan menuju kediaman kapten mereka. Setibanya di sana, Argus berpamitan pada rekan-rekannya dan berkata mereka sudah cukup mengantar. Pria pirang itu berterima kasih atas kerja keras mereka dan menyuruh semua orang beristirahat. Setelah itu, sang Satria Suci memasuki mansionnya dan disambut oleh dua kepala pelayannya. Semua pelayan dan staf membungkuk, menyambut kedatangan Tuan Besar Argus. Sang Satria lalu bertanya pada pelayannya apa ada kabar penting untuknya. Pria itu dan salah satu pelayan wanita tampak khawatir dan sedikit canggung mendengar pertanyaan itu. Argus menyadari reaksi aneh mereka dan menghela napas, bertanya apa terjadi sesuatu yang buruk. Kepala pelayan meminta maaf telah mengganggunya. Pria itu mendekat dan mulai membisikkan sesuatu di telinga tuan bangsawannya. Keduanya lalu berjalan melewati aula besar
sambil membicarakan apa yang telah terjadi. Namun dari sebuah balkon, seorang wanita muda berambut pirang menatap mereka dengan sangat marah. Dan serius, Satria bangsawan itu berterima kasih atas laporannya. Dan kepala pelayan berkata itu sudah tugasnya. Sambil memegang kepala, Argus sadar situasi di ibu kota lebih buruk dari dugaannya. Dia bingung bagaimana para penyusup bisa masuk. Dengan tatapan serius, Satria pirang itu menyimpulkan pasti ada yang sengaja memasukkan mereka. Kalau begitu, tempat yang paling mencurigakan adalah Akademi Harness, karena akses masuknya sangat ketat. Bangsawan itu berpikir, bagaimanapun juga, dia akan membutuhkan sekutu secepatnya. 3 hari berlalu, kita melihat rombongan protagonis melakukan perjalanan menuju ibu kota kerajaan. Gadis berambut biru itu bertanya, apa dia benar-benar akan dapat pekerjaan? Dan sang pahlawan menyuruhnya tenang. Dia bilang karena gadis itu bisa membaca dan berhitung, dia pasti akan dapat pekerjaan. Sambil tersenyum, gadis muda itu menjadi bersemangat dan berterima kasih atas kepercayaan sang penjelamat. Tiba-tiba, Hakama menunjuk ke cakrawala dan berteriak gembira, mengatakan mereka akhirnya tiba. Jinido pun menatap ke depan dengan ekspresi terkejut saat melihat tujuan mereka di kejauhan. Di hadapan mereka terbentang ibu kota yang megah, dan sang pahlawan menatapnya dengan takjub. Kota itu penuh kehidupan, dengan bangunan-bangunan berarsitektur unik. Sang protagonis merasa kota ini begitu hidup, dan anak-anak pun terpukau dengan semua yang mereka lihat. Hakama lalu menjelaskan kalau ibu kota bergantung pada barang impor. Makanya semua hal berkumpul di sini. Ia menambahkan, bahkan orang dari Kadama datang untuk berdagang. Membuat Jin teringat perkataannya tentang pria berambut putih yang kagum melihat perpaduan berbagai ras dan budaya. Dia sadar betapa tempat ini telah berkembang dengan cara yang unik, berbeda dari apapun yang pernah ia saksikan. Hakama menambahkan bahwa jalanan di sini sangat bersih. Selagi kamera menyorot toko yang penuh barang, dia juga bilang kalau hukum dan ketertiban di ibu kota tampaknya sangat kokoh dan aman. Namun, raut wajah sang protagonis berambut putih mendadak serius. Matanya menangkap pemandangan seorang penjaga yang semena-mena pada 2 orang berekor ikan di sebuah gang gelap. Dari situ, ia berpikir bahwa setiap era baru pasti datang dengan masalah dan bebannya sendiri. Jin Shida kemudian bertanya pada Sakama, kapan ujian akademi dimulai? Dan ia menjawab, minggu depan. Seorang wanita muda berambut pirang mengamati mereka. Sementara sang pahlawan lega, karena kelas baru dimulai setelah ada hasil. Dengan tatapan tak suka, gadis pirang itu meremehkan anak-anak dan kaum blasteran itu. Setelah hari yang panjang, rombongan mereka akhirnya tiba di sebuah penginapan untuk beristirahat. Hakama dan Nino kecil langsung melompat ke atas tempat tidur, senang akhirnya bisa berbaring. Sang pahlawan lega, karena akhirnya mereka bisa tidur di kasur sungguhan. Dan semua setuju. Tapi setelah tiba di ibu kota, muncul pertanyaan terbesar. Sambil memegang kantong koin, sang penyelamat sadar bahwa hidup di dunia ini butuh banyak sekali uang. Hakama memegang hadiah dari para bandit, tapi ia tahu itu tak akan cukup setelah dibagi-bagi. Ditambah lagi dia masih harus mencarikan pekerjaan untuk 2 kakak beradik yang ia selamatkan. Sang protagonis berpikir melacak Argus adalah jalan pintas, tapi tanpa undangan. Dia tak akan bisa masuk. Dengan tangan di dagu, pria berambut putih itu berpikir keras, menganalisis semua pilihan yang ada. Dia berpikir, haruskah ia menyelidiki para perusak di era baru ini lebih dulu? Ia teringat sudah ada yang mencoba memanfaatkan para makhluk untuk tujuan jahat. Jin menyimpulkan bahwa para perusak adalah ancaman besar yang tak bisa ia abaikan begitu saja. Dengan tatapan serius dan penuh tekad, sang protagonis menatap keluar jendela dengan sangat fokus. Dia lalu menegaskan dengan keyakinan bahwa dia tak akan membiarkan sejarah terulang kembali seperti dulu. Sang pahlawan pun bertanya pada Sakama, bagaimana cara orang-orang di sana mencari informasi. Gadis itu menjelaskan bahwa buku sangat mahal, dan di desanya mereka harus berbagi. Tapi ia memberitahu bahwa di ibu kota ada perpustakaan tempat ia bisa menemukan informasi yang dicari. Pria berambut putih itu mengulang kata perpustakaan, dan tampaknya sangat menyukai ide tersebut. Sambil tersenyum, dia bilang itu sangat berguna dan mungkin ia bisa menemukan petunjuk tentang laboratorium Kagura.
Tapi sesampainya di sana, seorang pustakawan berkacamata berkata, hal itu mustahil bagi mereka. Dia menjelaskan bahwa buku-buku di sana adalah harta nasional dan tidak sembarang orang boleh masuk. Wanita itu menegaskan akses hanya untuk staf siswa dan bangsawan lokal kota. Hakama kemudian ingat bahwa jin tidak bisa membaca, dan dia membenarkan bahwa dirinya masih buta huruf dalam bahasa setempat. Dia bilang sedang belajar alfabet, tapi butuh waktu sampai bisa mengerti satu halaman penuh. Sambil menepuk dahi, sang protagonis merasa frustrasi dan bingung harus berbuat apa sekarang. Tiba-tiba, dua pria berkerudung memanggilnya sampah, dan sepertinya sedang mencari masalah. Pria berambut putih itu pun berbalik dan bertanya, apa mereka bisa bicara sebentar? Tanpa ragu, salah satu pria bertelinga serigala menyerang dan mencoba memukulnya. Namun sang pahlawan dengan mudah menahan pukulan itu, hanya dengan sebelah tangannya yang bersarung. Dengan senyum ironis, dia mengomentari sambutan mereka dan berkata, ia kira jalanan di sini aman. Si penyerang menjawab kalau dia salah duga dan terus memaksakan serangannya. Sang penyelamat menatap pria itu dengan serius saat cahaya keemasan mulai bersinar di tangannya. Dengan itu, ia melepaskan gelombang energi kecil yang langsung melemparkan penyerangnya jauh ke belakang. Serangan itu meledak di langit, menciptakan kilatan cahaya terang. Semua orang di jalanan pun terkejut melihatnya. Pria bertelinga serigala itu mendarat dan memuji insting lawannya sambil tersenyum. Gadis berambut biru itu ketakutan dan berpikir mereka memakai kekuatan suci di siang hari. Protagonis kita lalu bertanya apa mau mereka. Dan si penyerang menjawab, ada yang membencinya dengan ekspresi serius. Pria berambut putih itu sadar ini adalah serangan suruhan, tapi dengan sedikit senyuman. Dia merasa situasi ini justru sempurna untuknya. Si penyerang mengancamnya, dan sang penyelamat menjawab bahwa dia hanya khawatir saat berada dalam Yaniyata. Pria bertelinga serigala itu marah dan kembali menyerang dengan seluruh kekuatannya. Tapi ia terkejut karena sang pahlawan berhasil menangkap tinjunya dengan mudah sekali lagi. Dalam gerakan cepat, jin memutar lengan penyerangnya dan membantingnya ke jalanan. Melihat itu, rekannya marah dan membentuk bola api raksasa di tangannya. Serangan dahsyat pun dilepaskan. Namun sang jagoan menghadapinya dengan sangat tenang. Hanya dengan satu gerakan tangan, dia menciptakan perisai angin dan melenyapkan seluruh serangan api itu. Dalam sekejap mata, jin muncul tepat di hadapan penyerangnya, yang terkejut dengan kecepatan itu. Pria yang baru bangkit itu kemudian mencengkeram kerah bajunya dengan tatapan serius dan penuh tekad. Dia lalu menyuruh pemuda itu untuk kembali saat sudah cukup kuat untuk menjadi ancaman nyata. Dengan tatapan mengintimidasi, sang jagoan menantangnya kembali jika punya nyali. Pemuda itu ketakutan dan sadar pria ini bukanlah kaum rendahan. Tiba-tiba, sebuah suara misterius berteriak meminta semua orang berhenti dan tidak bergerak dari sana. Seorang satria wanita muncul dan mengeluh. Mereka membuat keributan di tengah hari liburnya. Satria itu mengarahkan tombaknya dan akan membawa mereka semua ke penjara kota. Sambil tersenyum, jin berpikir rencananya untuk menarik perhatian akhirnya berhasil. Mendengar itu, sang satria marah dan mengenali pahlawan kita sebagai kaum rendahan dari sebelumnya. Dia lalu menantang sang jagoan di tengah jalan dengan tatapan penuh amarah dan hinaan. Dengan senyum licik, sang prajurit wanita tampak siap menyerang. Satria itu menuduhnya menyebabkan keributan besar begitu tiba di ibu kota. Dia menambahkan bahwa kaum rendahan akan selalu menjadi kaum rendahan tanpa harapan. Tapi seorang nenek dari kerumunan mendekat dan berkata jinlah yang diserang. Tiba-tiba, nenek itu kemudian menambahkan bahwa semua yang terjadi di sana hanyalah untuk membela diri. Prajurit itu lalu menatap penyerang di tanah dan sadar wajahnya sangat familiar. Lalu, dia mendekat dan bertanya apakah mereka adalah murid dari Akademi Harness yang terkenal. Sang satria menjadi frustrasi dan berharap nona muda tidak terlibat dalam masalah ini. Sang pahlawan bertanya tentang wanita muda itu. Tapi prajurit itu menyuruhnya tidak khawatir dan membawa mereka pergi. Sambil tersenyum, dia berkomentar kalau satria suci juga berpatroli di kota. Dia menjawab bahwa ibu kota sangatlah luas dan mereka hanya membantu menjaga ketertiban umum. Namun prajurit wanita itu terus menatap pahlawan kita dengan tatapan serius dan sedikit curiga. Dalam hatinya, dia menyimpulkan kalau pria ini sangat kuat
karena para murid itu tidaklah lemah. Satria itu pun pamit dan memintanya tidak membuat masalah lagi di ibu kota. Tapi Jin menyela dan berkata, jika tidak keberatan, dia punya tempat untuk ditunjukkan. Prajurit wanita itu lalu berbalik dengan bingung dan bertanya tempat seperti apa yang ingin dia tunghukan. Kita dibawa ke kediaman mewah Satria Argus pada suatu malam berbintang. Di dalam, jagoan berambut putih, kita meminta sang Satria Pirang untuk mempekerjakan mereka. Argus sangat terkejut dan Jin mengingatkan bahwa dia menyuruhnya datang jika butuh bantuan. Sang Satria lalu bertanya kenapa kelompoknya bertambah dan sang pahlawan menjawab, itu terjadi. Begitu saja. Sang penyelamat menjelaskan bahwa dia menemukan para bandit dan menyelamatkan anak-anak yang ditawan. Pria pirang itu bertanya soal para bandit dan sang pahlawan berkata sisanya dia serahkan pada anggota guild sambil memegang dagu. Sang bangsawan penasaran apa sang jagoan mengurus semua itu sendirian. Sang satria bertanya, mengapa dia menolong keduanya? Dan Jin berkata, mereka tak punya keluarga dan merupakan kaum rendahan. Dengan itu, pria yang baru bangkit ini berkata dia berpikir setidaknya mencarikan mereka tempat bekerja. Bangsawan itu berkata, dia tidak punya kewajiban, dan sang penyelamat menjawab, inilah caranya, melakukan sesuatu. Dia bilang, dialah yang menyelamatkan mereka. Jadi dia tak akan setengah-setengah dan akan menyelesaikannya sampai tuntas. Mendengar ini, sang satria dan rekannya sangat terkejut dengan tekadnya. Kedua kakak beradik itu menatap penyelamat mereka dengan mata berbinar penuh harapan. Akhirnya, sang satria setuju dan berkata keduanya bisa bekerja di sana sebagai pelayan. Dan gadis itu sangat senang. Namun, bangsawan berambut pirang itu mengungkapkan ada satu syarat kecil agar mereka bisa tinggal. Dia lalu menunjuk sang jagoan dan berkata menginginkannya sebagai instruktur. Dan sang jagoan pun terkejut. Kita lalu melihat kedua kakak beradik itu dengan pakaian kerja baru mereka. Tampak sangat bahagia dan bersemangat. Pria berambut putih itu berkomentar sambil tersenyum bahwa mereka tampak hebat. Gadis berambut biru itu lalu berterima kasih pada Tuan Argus. Tapi dia bilang tak perlu berterima kasih padanya. Dia lalu menyerahkan pendidikan keduanya pada kepala pelayan dan memintanya tidak membeda-bedakan mereka. Dengan itu, kakak beradik itu dengan gembira pamit dan berterima kasih lagi pada sang jagoan atas. Bantuannya! Sang jagoan lalu sadar ada motif tersembunyi dan sang satria menghargai kepekaannya. Argus berkata dia tidak tahu dari mana asalnya, tapi ingin mempercayainya dan memberikan permintaan penting. Pria pirang itu meminta si rambut putih untuk menyusup ke Akademi Besar Harness. Tak mengerti pria yang baru bangkit itu bertanya, apa maksud sang satria suci? Si pirang menjelaskan bahwa berbagai faksi mencoba mengambil alih negara dan Jin bertanya tentang raja. Argus mengungkapkan bahwa sang raja sedang sakit parah, sehingga perebutan takhta pun telah dimulai. Masalahnya, ada pihak tak berhak yang berencana merebut takhta negeri ini untuk diri mereka sendiri. Lebih parahnya lagi, mereka memanfaatkan para koruptor dan menyeret orang tak berdosa ke dalam. Kekakawan. Jin teringat pada bangsawan yang mencurigakan itu. Dan sadar bukan hanya dia yang harus diwaspadai. Satria itu memastikan ada orang berbahaya di ibu kota yang harus dihentikan. Sang penyelamat bertanya apa akademi tempat paling mencurigakan dan Argus membenarkannya. Setelah semua dijelaskan, bangsawan itu mengetuk pintu di dekatnya dan berkata mereka akan masuk. Dia lalu membuka pintu dan mengatakan orang di dalam akan menjadi pemandunya. Di akademi, sang satria memperkenalkan adik perempuannya yang belajar di akademi, bernama Milia Olten. Argus kemudian mencoba memperkenalkan protagonis kita kepada gadis pirang itu, yang menatapnya dengan pandangan merendahkan. Tapi gadis itu memotongnya, bertanya apa dia akan menyerahkan infiltrasi pada spesies rendahan itu. Kesal, satria pirang itu menyuruh adiknya bersikap sopan. Tapi dia bilang kehadirannya saja sudah tidak sopan. Milia menambahkan, ini bukan tugas untuk spesies rendahan. Sambil tersenyum, sang pahlawan menyebutnya nona muda yang penuh prasangka. Dan Argus meminta maaf atas sikapnya. Melihat senyum itu, sang satria wanita menjadi kesal dan pahlawan kita bilang kalau dia juga punya prasangkanya sendiri. Gadis pirang itu lalu menatap kakaknya dan bertanya,
Apa dia akhirnya mengerti maksudnya? Dia bilang ini bukan hanya sekadar infiltrasi, Jin juga harus memenuhi tugasnya sebagai seorang instruktur. Milia menambahkan bahwa dia tak percaya spesies rendahan mampu menjadi instruktur. Lalu Hakama membocorkan bahwa Jin tak bisa membaca. Membuat sang pahlawan kesal rahasianya terbongkar, gadis pirang itu berkata hal tersebut sama sekali tidak mungkin dan keputusannya sudah bulat. Mendengar itu, Hakama membela sang protagonis, mengatakan dia jauh lebih hebat dari mereka semua. Nona bangsawan itu terdiam sejenak dan menatap pria berambut putih itu dengan curiga. Dia mengakui, setidaknya Jin punya kekuatan untuk menjaga para murid. Tapi, menjadi instruktur butuh lebih dari sekadar kekuatan kasar. Melihat sikap keras kepala gadis itu, Satria pirang tersebut menepuk wajahnya dengan frustrasi. Rekan Argus kemudian sadar bahwa murid-murid sebelumnya adalah suruhan nona bangsawan manja itu. Sang Satria meminta maaf dan bilang akan bicara dengannya. Tapi sang pahlawan menjawab, tidak apa-apa. Setelah itu, sang protagonis bertanya, apa yang harus diajarkan? Dan Argus menjawab, sihir. Bangsawan itu menjelaskan bahwa orang yang baru bangkit itu sangat terampil. Jin bertanya bagian sihir mana yang harus diajarkan, dan Argus menjawab dasarnya saja, sudah cukup. Dia menjelaskan jika sang pahlawan mengajar pengapian, ledakan, pembekuan, dan penyembuhan. Itu sudah lebih dari cukup. Tapi pria berambut putih itu bertanya apa hanya itu saja. Membuat sang satria terkejut dengan pertanyaannya. Argus lalu bertanya, apa dia juga menggunakan sihir khusus? Dan sang protagonis sedikit bingung. Dia teringat bandit itu dan berpikir, apa dia dianggap luar biasa di era baru ini? Dengan senyum di wajahnya, Jin Sida merasa seluruh situasi ini sangat menarik dan seru. Lalu dia berkata, sudah waktunya untuk sedikit membalikan akal sehat di era ini. Tiba-tiba, seorang profesor akademi muncul di halaman dan melihat sang pahlawan berdiri di sana. Dengan tenang, dengan tatapan penuh benci, instruktur itu menatap tajam sang protagonis. Terlihat sangat kesal dengan situasi tersebut. Tapi sang penyelamat hanya memberi isyarat dengan tangannya dan melepaskan ledakan energi kecil ke arahnya. Profesor itu pun terlempar ke tanah, bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Pria itu lalu berteriak dan bertanya apa yang baru saja dilakukan oleh orang yang baru bangkit itu padanya. Dia bilang belum pernah melihat sihir seperti itu dan menuduh Jin menggunakan semacam trik kotor. Sementara itu, instruktur lain hanya menyaksikan kejadian itu dari jauh dengan tatapan yang sangat serius. Sambil tersenyum, Argus mengatakan bahwa ini menyelesaikan segalanya dan rekan-rekannya setuju. Murid-murid lain yang menonton dari jauh benar-benar terkejut dengan apa yang mereka lihat. Milia juga terdiam dan salah satu murid berkata, itu sudah pasti sihir khusus. Dia bertanya-tanya mengapa itu terjadi karena spesies rendahan seharusnya tidak memiliki kekuatan apapun. Gadis pirang itu lalu menatap tajam sang protagonis dengan tatapan penuh kecurigaan dan kemarahan. Setelah itu, sang pahlawan memegang profesor itu dan memintanya untuk tenang. Seminggu berlalu, akademi mengajar mata pelajaran biasa, tapi tujuan sebenarnya sangat berbeda. Sebenarnya, tujuan sejati tempat itu adalah untuk melatih para pejuang untuk melawan para monster. Mereka yang tidak bisa mengimbangi akan dipaksa meninggalkan akademi tanpa belas kasihan. Tapi jika mereka berhasil lulus, bergabung dengan Satria Suci bukanlah mimpi. Pada akhirnya, dia menambahkan bahwa semuanya akan tergantung pada keterampilan masing-masing dari mereka. Dua orang murid berkomentar bahwa ada banyak murid baru dan sebagian besar tampaknya adalah orang biasa. Saat itu, sebuah tangan mendekati nona bangsawan itu, dan suara misterius memanggilnya untuk bicara. Seorang pemuda berambut merah, Reyes, heran melihatnya datang ke upacara pembukaan. Gadis itu menyahut, Reyes juga pasti ingin mendekati bangsawan. Tiba-tiba, mata pemuda itu terbelalak kaget. Ia bertanya kenapa ada ras rendahan bersama instruktur. Milia menjawab kalau dia salah satunya. Reyes sangat terkejut, dan gadis pirang itu menanyakan pendapatnya tentang pria tersebut. Dengan wajah tak percaya, pemuda itu terdiam, tak tahu harus berkata apa padanya. Milia berkata, dia hanya ras rendahan, seperti dugaannya. Dari jauh, sang protagonis sadar mereka membicarakannya. Ia berpikir akademi ini sangat luas, butuh waktu untuk menyelidiki semuanya.
Sang pahlawan sadar. Pertama, ia harus menghapus citra sebagai ras rendahan. Baginya, yang terpenting sekarang adalah mendapat pengakuan dari semua orang di sini. Tampak akademi yang megah di bawah langit biru. Di kelas, seorang profesor mengumumkan kelas sihir roh akan dimulai. Instruktur itu memperingatkan murid elit agar waspada. Tapi dengan senyum licik, ia berkata situasinya berbeda. Ia melihat hanya ada sedikit murid dan bertanya apa mereka benar-benar berniat belajar. Sambil melipat tangan, gadis pirang itu menjawab tenang. Kalau mereka tentu saja termotivasi. Sambil tersenyum sinis, profesor itu menyindir siapa yang mau mendengar ras rendahan. Ia mengungkap kelas hari ini akan diisi ras rendahan, dan ia sudah menyebar beritanya. Profesor itu lalu dengan nada mengejek, meminta protagonis kita memperkenalkan diri. Dengan senyum percaya diri, pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Shidojin. Ia akan mengajarkan sihir roh dan berharap bisa bekerja sama. Tapi, murid berambut merah meragukan kemampuannya. Pria berambut putih itu tersenyum dan berkata semua tergantung keputusan para murid. Ia menambahkan, jika mereka merasa tak pantas, mereka boleh meninggalkan kelas. Tapi dengan tatapan serius, ia meminta satu hal. Dikelilingi energi biru, ia melarang mereka menggunakan kekuatan itu pada manusia. Dijelaskan bahwa sihir roh bisa menghentikan regenerasi hebat para Crafter. Namun, kemampuan ini tidak efektif pada manusia dan hanya menyebabkan luka biasa. Dengan serius, sang protagonis mengungkap kekuatan ini untuk mengalahkan monster. Karena itu, jangan gunakan secara sembarangan. Tapi seorang murid tertawa dan menganggapnya bodoh. Karena kekuatan tetaplah kekuatan. Ia datang untuk melihat kelas ras rendahan, tapi malah dilarang menggunakan sihir. Murid lain ikut mengejeknya, menyebutnya ras rendahan yang tak punya kekuatan. Sontak si kelas menertawakannya tanpa rasa hormat. Meski begitu, protagonis kita tetap tenang. Ia lalu menantang murid itu. Jika ia merasa dirinya tak punya kekuatan, silakan coba. Sang pahlawan menyuruh pemuda itu menyerangnya dengan kekuatan terkuat miliknya. Ia berjanji, jika pemuda itu bisa melukainya, ia takkan muncul lagi di kelas. Murid itu tersenyum puas mendengar tawarannya. Pemuda itu mengumpulkan energi emas dan berteriak agar ras rendahan itu tidak menyesal. Melihat itu, sang profesor panik dan menyuruhnya berhenti karena ia juga akan kena. Tapi murid itu tak peduli. Dengan satu teriakan, ia melepaskan serangannya. Ledakan energi emas melesat ke arah protagonis kita. Serangan itu menghantam lantai, menimbulkan ledakan asap dan debu di dalam kelas. Dengan senyum penuh kemenangan, murid itu terlihat sangat puas dengan hasil serangannya. Tapi tiba-tiba, sebuah tombak energi biru melesat keluar dari kepulan asap itu. Serangan itu menyerempet wajah si pemuda dan menancap kuat di dinding belakangnya. Murid itu sangat syok, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi di hadapannya. Sang pahlawan berkata, jika ia mau, serangan tadi bisa melenyapkannya seketika. Menilai orang dari penampilan adalah kesalahan besar. Murid berambut merah itu terdiam, bertanya-tanya, apakah itu juga sihir roh? Jin bertanya, ia disebut rendahan karena lemah. Tapi karena ia lebih kuat, mereka harus memanggilnya apa? Pria berambut putih itu akan memberitahu jawabannya. Dengan senyum yakin, ia berkata, jawaban yang benar adalah profesor. Profesor lain bertanya apa ia tahu syarat aktivasinya. Tapi protagonis kita menunjuk murid itu dan menyuruhnya menjawab. Murid itu bingung dan menjawab itu hanya soal visualisasi. Ia tak mengerti. Murid itu menjelaskan, untuk memakai kekuatan suci, hanya perlu imajinasi dan memproyeksikannya pada para roh. Tokoh kita tersenyum, mengatakan visualisasi memang penting, tapi itu bukanlah syarat utama untuk mengaktifkan sihir. Ia mengungkap rahasia, para roh atau mesin nano perlu frekuensi khusus untuk mengeluarkan kekuatan mereka. Murid itu bingung, lalu Jin menjelaskan ada 8 jenis frekuensi dasar yang bisa digunakan. Ia pun mulai menunjukkan tipe pertama, sihir api, dengan menciptakan nyala api di telapak tangannya. Berikutnya, sang penyelamat menunjukkan yang kedua, sihir petir. Memusatkan energi listrik di tinjunya, sihir ketiga yang diperlihatkan sang pahlawan adalah angin, dengan energi hijau yang keluar dari tangannya. Terakhir, ia menunjukkan sihir es dan berkata,
Sampai di sini, murid-murid seharusnya sudah tahu elemen-elemen itu. Namun, yang mengejutkan, tokoh kita berkata masih ada jenis sihir lain selain elemen-elemen itu. Ia lalu menunjukkan manipulasi gravitasi, menciptakan bola energi ungu yang melayang di tangannya. Lalu ia menunjukkan manipulasi cahaya, menciptakan bola energi putih yang sangat terang. Kekuatan berikutnya adalah manipulasi tekanan atmosfer, dan ia masih punya sihir lain. Sambil tersenyum, ia menunjukkan perlindungan spasial dan menciptakan kubus energi biru di Ada Panja. Melihat itu, profesor lain panik dan berteriak, bertanya apa ia bisa memakai 8 jenis sihir. Pahlawan kita menjelaskan, untuk menerapkan dasar-dasarnya, visualisasi adalah kuncinya. Seperti mengubah energi menjadi tombak, dengan senyum percaya diri, instruktur baru akademi itu tampaknya siap untuk benar-benar memulai. Sambil bersedekap, ia menatap murid-muridnya dan bertanya sinis, apa kelas bisa dimulai? Setelah kelas, pria berambut putih itu berjalan di koridor dengan ekspresi serius. Ia berpikir harus menyelidiki tempat itu. Tapi sadar, profesor lain terus mengawasinya dari jauh. Tokoh kita lalu sadar ada banyak murid di mana-mana. Dan ia tak bisa menemukan hal yang mencurigakan. Ia lalu berpikir, harus mencari tempat yang terlarang bagi para murid untuk melakukan penyelidikan. Dengan tatapan serius, sang protagonis berambut putih sepertinya sudah punya sebuah rencana. Tapi gadis pirang itu terus menatapnya curiga, seolah sedang menganalisis sang instruktur baru. Akhirnya, gadis itu menghampirinya dan bertanya dengan suara serius, siapa dia sebenarnya? Pria itu menoleh padanya, dan si gadis mengakui bahwa dia bukanlah orang biasa seperti yang lain. Gadis bangsawan itu menambahkan, spesies rendahan takkan bisa memakai semua sihir. Sang penyelamat menjawab, ia sudah mengajarkannya, dan semua orang bisa melakukannya. Ia berkata jika itu mungkin, jin takkan menarik begitu banyak perhatian. Sementara murid lain melihat mereka, pria berambut putih itu lalu mengajaknya pergi ke tempat lain. Dan gadis pirang itu pun mengikutinya. Keduanya pun berjalan menyusuri koridor kosong dengan pilar-pilar besar dan jendela tua di sisinya. Gadis itu lalu menoleh dan bertanya, apakah instruktur baru itu akhirnya akan menjawab pertanyaannya. Sang pahlawan mengaku sebagai manusia purba yang tertidur selama 100 juta tahun, dan gadis itu menganggapnya bercanda. Wanita bangsawan itu bertanya serius, apa yang ia lakukan 100 juta tahun lalu? Tokoh kita menjawab, ia melakukan banyak hal, dan saat itu, ia adalah seorang agen. Gadis itu bingung, dan ia menjelaskan bahwa dirinya adalah orang yang bekerja keras untuk negara. Dan rakyatnya, dengan senyum tipis, ia menambahkan bahwa dirinya bertarung melawan penjahat yang tak terhitung. Jumlahnya, dalam kilas balik 100 juta tahun lalu, kita melihat jin muda bersama rekan-rekannya di laboratorium. Kagura muncul menjelaskan strategi serangan di papan tulis. Sang penyelamat berkata ia mengingat semuanya. Dan kita melihatnya dalam sebuah misi. Sambil memegang senjata, jin muda berlari menembus ledakan besar selama misi agennya. Sambil tersenyum, pria berambut putih itu berkata, semua itu sangat nostalgia dan ia teringat masa lalunya. Gadis bangsawan itu bertanya, bagaimana orang sepertinya bisa tertidur begitu lama? Dan sang pahlawan menjawab bahwa ia telah gagal. Ia mengaku bahwa dirinya sombong dan berpikir bisa mengatasi segalanya sendirian tanpa bantuan. Akibatnya, tokoh kita kehilangan semua yang ia miliki tanpa bisa melakukan apapun untuk menseganja. Ia berkata menerima pekerjaan ini agar bisa mengandalkan bantuannya dan juga para murid lain jika diperlukan. Gadis itu lalu bertanya kemana mereka akan pergi. Dan ia menjawab hanya menjalankan tugasnya sebagai pemandu. Keduanya pun tiba di ruangan gelap dan berdebu yang tampak sudah lama ditinggalkan. Gadis itu menjelaskan, ini adalah tempat para instruktur menyimpan materi kelas. Tokoh kita lalu bertanya sambil memegang dagu, apa tempat itu benar-benar hanya gudang penyimpanan? Ia lalu melihat kerak buku berdebu dan menyadari ada sebuah patung kecil yang tua di sana. Gadis itu bertanya untuk apa mereka di sana, sambil mengaku kalau ia juga melakukan penyelidikan rahasia. Ia lalu menunjukkan sebuah peta, menunjuk sebuah ruang aneh di samping ruangan utama yang cukup besar. Gadis bangsawan itu yakin hal mencurigakan
pasti ada di sana. Jin pun memindahkan patung tua dari rak buku. Rak buku itu pun bergeser, membuka jalan rahasia dengan tangga yang gelap. Sambil menghadap lorong itu, sang pahlawan memuji deduksi gadis itu yang sangat tepat. Nona bangsawan itu lalu bertanya bagaimana Jin tahu. Ia merasa ada yang janggal, walaupun semua tertutup debu. Jin menjelaskan, ada satu titik yang anehnya bersih. Ia juga mengaku menggunakan sedikit intuisi dari pengalamannya. Sang pahlawan berkata akan memeriksanya sendiri dan menyuruhnya menunggu. Namun, gadis itu bersikeras untuk ikut. Jin memperingatkan kalau di dalam berbahaya dan mungkin ada corruptor. Tapi gadis itu melarangnya meremehkan seorang bangsawan. Dengan bangga, ia mengatakan nilainya adalah yang terbaik dan kemampuannya tak kalah dari para kakaknya. Sambil tersenyum, Jin setuju. Ia akan mempercayai kemampuan dan penilaian nona bangsawan itu. Jin lalu menciptakan bola cahaya, dan mereka berdua mulai menuruni tangga gelap itu dengan waspada. Jalannya tampak sangat dalam. Sang nona bangsawan berkomentar betapa bergunanya sihir cahaya di saat seperti ini. Sang pahlawan berpikir tempat ini mirip seperti di dalam game fantasi. Tentu saja. Gadis itu tidak mengerti maksudnya. Gadis itu pun mengalihkan pembicaraan. Teringat soal para penjahat yang pernah Jin hadapi di masa lalu. Nona bangsawan itu bertanya apa Jin sudah punya tersangka. Jin berpikir gadis ini terlalu banyak maunya di hari pertama. Meski begitu, Jin tampak berpikir dengan tangan di dagu. Ia menganalisis situasi dengan tenang dan cermat. Sang pahlawan kemudian mengungkapkan dugaannya. Kalau Profesor Rodman mungkin terlibat dalam semua ini. Menurutnya, Profesor itu memang tenang. Tapi pikirannya sering melayang. Itu ciri khas orang yang dipaksa. Ditambah lagi ia selalu defensif tanpa alasan jelas. Gadis itu sempat mengira Profesor Gilda yang mencurigakan. Tapi Jin merasa Gilda tak mungkin bisa melakukannya. Emosi wanita itu mudah sekali dibaca dan ia tidak bermuka dua. Jauh di lubuk hatinya, ia pasti orang yang baik. Pria berambut putih itu terus menerangi jalan. Sementara sang nona bangsawan memperhatikannya dalam diam. Setelah menuruni tangga sampai habis, mereka akhirnya tiba di sebuah koridor panjang berkabut di bawah tanah. Gadis pirang itu terkejut. Ia tak pernah menyangka ada ruang sebesar ini di bawah akademi. Tiba-tiba, Jin berhenti. Gadis itu bertanya, apa ia menemukan sesuatu? Dengan wajah terkejut, Jin berkata tak menyangka akan menemukan benda itu di sini. Di hadapan mereka, berdiri pintu salah satu laboratorium penelitian yang ditinggalkan Kagura di seluruh dunia. Dengan tatapan serius, sang tokoh utama menghadap gerbang itu. Memastikan ini memang laboratorium temannya. Ia lalu sadar, pintu itu dilindungi oleh mesin nano, tak ada keraguan lagi. Sang nona bangsawan sangat terkejut. Tak habis pikir bagaimana pintu sebesar itu ada di bawah akademi. Gadis itu pun bertanya apa mereka bisa membukanya. Sang pahlawan menjelaskan kalau biasanya ini butuh kunci akses. Gadis itu bingung dengan istilah tersebut. Sang tokoh utama pun menjelaskan itu seperti sebuah kunci untuk membuka gerbang. Pria berambut putih itu terdiam, seolah sedang mengingat sesuatu yang sangat penting. Ia teringat Hakama telah mewarisi kunci itu. Berarti seseorang dari tempat ini pasti mewarisi kunci yang lainnya. Dengan tatapan serius, sang pahlawan sadar kalau memang begitu, ia tak perlu mengkhawatirkannya. Ia meletakkan tangannya di pintu. Sebuah sistem mengonfirmasi akses Jin, lalu membuka gerbang dengan suara derit logam. Gerbang laboratorium yang besar dan berat itu akhirnya mulai terbuka perlahan. Sang tokoh utama pun sadar. Kioslah orang di negeri ini yang memegang kuncinya. Saat gerbang terbuka, terlihat tempat luas penuh corruptor yang terkurung dalam sangkar. Gadis pirang itu benar-benar ketakutan melihat pemandangan di depannya. Tak percaya ini ada di bawah akademi. Ia lalu bertanya bagaimana Jin bisa membukanya tanpa kunci. Sang pahlawan menjawab, menjadi manusia kuno punya keuntungan tersendiri. Nona bangsawan itu mengulangi istilah manusia kuno. Dan sepertinya ia mulai mempercayai cerita Jin. Sambil menopang dagu, ia menatap Jin dan bertanya, apa ia serius datang dari 100 juta tahun yang lalu? Tokoh utama kita hanya mengamati monster hijau di dalam sangkar yang tampak sangat fokus. Jin berkomentar kalau situasinya aneh, kenapa para makhluk itu begitu tenang? Dengan wajah serius, ia tak mengerti kenapa mereka membiarkan diri ditangkap. Bahkan, para corruptor lainnya
tidak menunjukkan tanda-tanda akan mencoba melarikan diri dari tempat itu. Jin lalu teringat. Monster bandit yang ia lihat sebelumnya juga tampak tenang di dalam sangkar mereka. Tapi yang lebih penting, bagaimana cara mereka membawa semua makhluk raksasa itu ke tempat rahasia ini. Nona bangsawan itu bergumam. Kakaknya benar, akademi ini memang tempat yang mencurigakan dan berbahaya. Gadis itu menyarankan untuk bersembunyi sampai pelakunya muncul, tapi sang pahlawan menolak tegas. Sang pahlawan menjelaskan prioritas utama mereka adalah menyegel akademi dan membasmi monster. Secepatnya, gadis itu tak percaya. Jadi kau akan membiarkan pelakunya lolos. Sang pahlawan memahami perasaannya, tapi itu terlalu berisiko. Dia menjelaskan, jika para monster ini sampai lolos, para murid di lantai atas akan menjadi korban pertama. Pria berambut putih itu menambahkan, bahkan kakaknya pun pasti akan mengutamakan keselamatan semua orang. Akhirnya, nona bangsawan itu setuju. Sang pahlawan pun mengaku kalau perasaannya juga tidak enak. Dia menjelaskan bahwa instingnya tak pernah meleset. Karena itulah dia ingin memeriksa laboratorium ini lebih lama. Sang protagonis lalu memintanya memanggil Argus untuk menyegel akademi. Dan gadis itu pun mengangguk setuju. Pria berambut putih itu pun berpamitan dan melangkah menyusuri koridor gelap laboratorium. Langkahnya terhenti di depan sebuah jam dinding besar, seolah mencari sebuah petunjuk tersembunyi. Sang pahlawan berharap bisa menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan situasi aneh di tempat ini. Detak jam terus bergema, sementara protagonis kita melanjutkan penyelidikannya di dalam laboratorium. Sementara itu di lantai atas, Profesor Gilda dan instruktur lainnya sedang berbincang di koridor akademi. Para profesor lain mengejek pria bertelinga serigala itu karena kalah telak dari instruktur baru. Dengan geram, sang profesor menggerutu bahwa reputasinya telah hancur akibat ulah spesies rendahan itu. Dia heran bagaimana pahlawan itu bisa menggunakan 8 sihir dan yakin itu semua hanya tipuan. Pria itu bersumpah akan membongkar kedok sang instruktur baru di depan semua orang. Apapun risikonya, tiba-tiba kepala sekolah muncul dan memanggilnya Tuan Gilda dengan nada yang terdengar kesal. Dia memintanya berhenti bertingkah aneh karena itu membuat para murid di sekitarnya ketakutan. Kemudian, kepala sekolah bertanya pada Profesor Gilda apakah dia melihat Tuan Artman baru-baru ini. Pria itu menjawab kalau dia tak melihatnya sejak upacara dan merasa ini cukup aneh. Kepala sekolah lalu berkata, ada sesuatu yang ingin ia diskusikan dengannya mengenai kurikulum. Murid baru. Tiba-tiba, wanita itu berhenti bicara. Dia merasakan ada sesuatu yang sangat janggal di udara. Saat melihat keluar, tampak energi ungu di langit. Apa itu? Gumamnya. Di tempat lain, sang nona bangsawan berlari menaiki tangga dengan panik dan ketakutan. Akhirnya, dia berhasil keluar dari lorong rahasia dan sampai di sebuah ruang penyimpanan. Dengan napas terengah-engah, gadis itu berhenti sejenak untuk menenangkan dirinya. Dia bergumam harus segera melapor pada kakaknya. Tapi sebuah suara misterius menghentikannya. Gadis itu menoleh dengan tatapan ngeri. Tubuhnya seketika membeku tak bisa bicara. Di hadapannya berdiri Profesor Artman. Gadis berambut pirang itu memanggil namanya dengan gemetar. Sang profesor lalu menyeringai. Senyumnya begitu jahat dan mengerikan di mata nona bangsawan yang ketakutan itu. Kembali ke laboratorium, sebuah pintu logam besar dengan lampu merah menyala perlahan terbuka. Protagonis berambut putih kita terpaku. Apa benda di hadapannya itu? Sebuah inti raksasa mirip otak, berdenyut dengan energi merah yang mengerikan. Sang pahlawan menyadari inti itu berdenyut seolah-olah hidup, membuatnya begitu terkejut. Dia bertanya-tanya, apakah Kagura yang menciptakan benda ini? Pikirannya membawanya mendekati sebuah komputer. Di sana, sang pahlawan menemukan sebuah koper hitam kecil tersembunyi di panel. Isinya adalah kubus pesan dan suntikan nanomachine peninggalan Kagura. Jin Shida menggenggam kubus itu, berharap menemukan petunjuk tentang keadaan dunia saat ini. Kubus itu lalu memproyeksikan hologram. Sosok Kagura muncul dan bertanya, "Sobat, kau bisa mendengarku?" Ilmuwan itu menjelaskan bahwa laboratorium ini adalah yang terdekat dari tempat sang pahlawan. Terbangun dari tidur panjangnya, teman sang pahlawan itu kemudian mengungkapkan kalau mereka sedang membangun sebuah alat yang luar biasa
di tempat itu. Dia menambahkan, sebagian fungsi alat itu disegel di dalam nanomakine. Dengan pose jenius, Kagura bertanya pada temannya, menurutmu, alat apa ini? Tanpa basa-basi, Kagura mengungkapkannya. Ini adalah perangkat teleportasi. Sang pahlawan benar-benar terkejut. Protagonis kita menggumamkan kata perangkat, teleportasi, seolah tak percaya dengan apa yang didengarnya. Tiba-tiba dia teringat para karakter raksasa yang begitu tenang di dalam kandang besi mereka. Sang pahlawan menatap inti berdenyut itu. Tidak mungkin seperti yang kupikirkan. Jin lalu teringat monster milik para bandit yang juga sangat tenang di kandangnya. Pria berambut putih itu lalu teringat jam aneh yang ia temukan di dinding laboratorium sebelumnya. Dengan wajah serius, dia menyadari kalau jam itu terlihat jauh lebih rumit dari jam biasa. Kembali di depan komputer, sang pahlawan berambut putih melanjutkan penyelidikannya. Sementara inti itu terus berdenyut di belakangnya. Dengan tatapan yakin, sang protagonis bergumam sekali lagi. Semua ini adalah sebuah perangkat teleportasi. Sebuah teknologi penghubung ruang yang mustahil ada 100 juta tahun lalu. Dia lalu teringat perkataan Argus tentang para penyerbu yang tiba-tiba muncul di ibu kota. Saat itu, dia sadar kalau para monster dikirim melalui alat teleportasi rahasia. Sang penyelamat teringat para penyerbu di markas bandit yang juga senyap. Kagura lalu menunjukkan sebuah alat dan berkata, itulah perangkat teleportasi ciptaannya. Tapi sang pahlawan bingung. Karena alat itu sangat berbeda dari inti merah di hadapannya. Dia menoleh ke inti itu dan bertanya-tanya, benda apa itu sebenarnya? Tiba-tiba jam di dinding mulai bergerak, seakan mengaktifkan sesuatu. Seketika, inti merah raksasa itu mulai bersinar dengan cahaya yang sangat kuat dan menyilaukan. Protagonis kita terkejut dengan situasi itu dan bersiap menghadapi apapun yang akan datang. Cahaya merah itu lalu menerangi semua kandang dan para karakter sepertinya mulai aktif. Bahkan, monster raksasa di gerbang besar juga mulai bersinar dalam kegelapan. Sinar merah keluar dari kandang, dan para monster mulai menghilang. Sementara itu, di ibu kota, rekan Argus berlari ke arahnya dan berteriak bahwa ini keadaan darurat. Dengan tatapan serius, sang satria menatap langit seolah sudah tahu apa yang terjadi. Sejumlah karakter kemudian mulai berjatuhan dari langit, dan Argus sadar skenario terburuk telah terjadi. Kembali ke akademi, gadis bangsawan muda bertanya pada Ratman apa yang terjadi dan kenapa dia begitu serius. Sang profesor lalu tersenyum aneh dan memanggilnya Nona Olten dengan cara yang sangat sinis. Gadis itu langsung mengeluarkan kekuatannya dan berteriak agar Ratman menyingkir, menanyakan keterlibatannya. Profesor itu mengungkapkan kalau gadis itu sudah tahu semuanya dan telah mengintai selama ini. Sang bangsawan bertanya, apa maksudnya sudah terlambat dengan raut wajah cemas? Tanpa ragu, Ratman menyeringai licik dan berkata hari ini adalah eksekusi rencananya. Dia menjelaskan rencana itu seharusnya nanti. Tapi karena gadis itu, dia memutuskan untuk mempercepatnya. Dalam benaknya, si penjahat teringat pada protagonis kita yang berambut putih dan kekuatannya. Dia berpikir, pria ini pasti akan menjadi ancaman besar bagi rencananya. Intuisinya berkata Jin sama merepotkannya dengan kakak si bangsawan manja itu. Si penjahat mengungkapkan bahwa sang pahlawan sebenarnya sudah menemukan jalan rahasia di sana. Dia tahu sang protagonis ada di bawah dan ingin menyingkirkan semua masalah sekaligus. Dengan senyum menantang, gadis bangsawan itu bertanya apa profesor benar-benar yakin bisa menang. Ratman menjawab tentu saja bisa, karena ia kini punya kekuatan baru yang tak terkalahkan. Dia lalu berteriak telah mendapatkan kekuatan dahsyat itu. Tapi tiba-tiba dua gadis muncul membawa sebuah vas. Gadis pirang itu bingung. Dan si penjahat berkata akan menunjukkan kekuatan barunya juga. Dengan senyum jahat, dia berkata, inilah kekuatan tempurnya yang baru dan dahsyat. Namun yang mengejutkan, orang di sana adalah Hakama yang tersenyum penuh percaya diri. Gadis itu lalu bersiap menyerang, menghela napas, lalu memejamkan matanya. Detik berikutnya, Hakama berkata dia menang, dan sang profesor sudah terkapar oleh vas raksasa itu. Gadis bangsawan itu bertanya, kenapa Hakama ada di sana? Dan Hakama menjawab, dia sedang mencari Jin. Dia menjelaskan bahwa keadaan di luar menjadi kacau dan mereka butuh bantuan Jin.
Hakama berkata gadis lain bernama Kudo melihat sang pahlawan masuk ke tempat itu. Kudo lalu memperkenalkan diri pada gadis bangsawan itu dan membenarkan kalau dia murid baru. Teman Hakama kemudian bertanya, apakah tidak apa-apa memukul seorang profesor seperti itu? Hakama bilang tidak masalah karena tidak ada yang melihat wajah mereka dan mereka bisa menyalahkan si bangsawan manja. Tiba-tiba, protagonis kita yang berambut putih akhirnya muncul dari jalan rahasia. Jin lalu meneriakkan nama Hakama dan bertanya apa yang terjadi pada Profesor Rodman di lantai. Gadis itu berlari ke arah sang penyelamat dan berkata bahwa keadaan di luar akademi sangat genting. Sang pahlawan menjawab, dia tahu dan mengungkapkan semua penyerbu di fasilitas penelitian telah menghilang. Saat itu, gadis bangsawan itu sadar semua monster telah dilepaskan ke ibu kota kerajaan sekaligus. Mereka pun berlari keluar akademi untuk melihat apa yang sedang terjadi. Dari atas, mereka melihat seluruh ibu kota terbakar dan diserang para Crapter. Di jalanan, orang-orang berlari putus asa, sementara monster seperti serigala mengejar mereka. Di angkasa, makhluk mirip Griffin menyambar seorang pria dan membawanya terbang tinggi tanpa ampun. Seekor monster raksasa lalu menginjak tanah, menghancurkan apapun di jalannya dengan kaki besarnya. Makhluk itu menatap kota dengan mata menyala, bersiap untuk menyerang. Dengan auman yang mengerikan, Crapter raksasa itu melepaskan gelombang energi dan kekuatan yang besar. Melihat pemandangan itu, gadis bangsawan muda benar-benar ketakutan oleh kehancuran ibu kota kerajaan. Sang protagonis menjadi marah dan berkata, dia salah menilai situasi dan seharusnya menghancurkan alat itu. Saat itu, Hakama memanggilnya dan menunjuk ke monster raksasa yang ada di tengah kota. Monster itu pun memusatkan energi raksasa di mulutnya untuk menyerang. Dengan tatapan ngeri, sang koruptor bersiap menembakkan sinar energi emas. Monster raksasa itu lalu berbalik, menatap istana kerajaan megah di jantung kota. Wanita bangsawan itu pun tersadar. Target serangan monster itu adalah istana kerajaan. Seluruh keluarga kerajaan akan menjadi korban. Sang pahlawan mengaku ini salahnya, dan dialah yang akan mengatasi masalah ini, seraya mengambil suntikan itu. Dikelilingi aura biru, sang pahlawan mengungkap kalau ia mendapatkan versi sederhana dari teleportasi. Kagura menjelaskan, energi pada mesin nano ini memiliki batas penggunaan, yaitu hanya 1 kali dalam sehari. Kemampuannya terbatas pada jarak pendek dan hanya sejauh mata memandang. Tepat saat itu, sang monster akhirnya menembakkan serangannya. Semburan energi melesat menuju istana. Sang ilmuwan menambahkan, dengan kekuatan ini sang pahlawan bisa langsung berpindah ke tempat manapun. Tanpa ragu, Jin Shidu seketika muncul di depan istana untuk menghentikan serangan dahsyat dari monster itu. Dengan tangannya, ia menciptakan sebuah perisai energi untuk menahan serangan itu dan menyelamatkan semua orang di sana.